Gue denger Nadia manggil dari lantai 3. Dari lantai 3 manggil. Iya. Tapi nyatanya Nadia itu belum sampai lantai 3. Lah. Buka pintu itu buat ke arah ke koridor yang masuk ke kamar mandi cewek. Masih di ruang PKWU-nya itu ada yang teriak kayak kayak cewek, suara cewek teriak kayak gitu aja. Bener-bener cewek teriak gitu kan. Nah terus gue sama Fatah, ini apa nih? Gue langsung lari kan, dorong pintu yang itu kan keras ya. Gak bisa dibuka, ditendang, doang sama Fatah kan tenaganya gede itu. Das. Dan pas di ruang PKWU-nya, di kamar mandi ceweknya di depan situ kayak gini nih. Langsung mati gitu. Mati lampunya. Dua kali. Tanya Fatah, lu harus tanya Fatah. Itu real kejadian, Cok. Kayak juga apa nih? Langsung lari keluar gue langsung. Lantai 1 di ruang PKWU kan itu kan ada kamar mandi perempuan. Yang sana yang ada art gitu kan. Iya. Di situ katanya ada mbak-mbak. Jadi ada, kalau nggak salah, pengalaman yang gue sendiri nggak tahu tuh apaan. Jadi dulu zaman gue masih TK, nggak salah TKB itu, ibu gue bilang kalau gue tuh dulu pernah ngomong sendiri gitu loh ke. Dan sebelum itu, nah gue ngeliat lu tahu kan ada meja kaca yang buat ngumpulin karya-karya siswa. Oh ya, tahu. Terus di situ kan ada kaca biologi, kaca lab biologi. I see, exactly. Di kaca itu ada wajah kayak gini nih, wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget about reality and welcome to my Phantasma. That was good, man. Wih, halo guys. Ini bagus nih. Oh, begini harusnya. Oh ya, horor. Oke guys, jadi pada malam hari ini kita ada di 98. Jadi kita punya kesempatan buat podcast. Podcast apa? Ini adalah Phantasmanian Podcast Night Talk Horror Podcast. Nice, korek. Langsung saja kita memperkenalkan dulu. Siapa yang ada di samping kita adalah seniman. Tapi beliau juga adalah salah satu seniman yang dark, yang seperti kita tahu, walaupun nama tagnya dia apa namanya, glow gitu kan, tapi dia memiliki sisi gelap. Karena gambarnya itu artinya dark sekali, hitam putih. Mari kita membahas tentang kehororan. Sebelumnya apa itu horor menurut Raifan? Oke, sebelumnya salam dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya nih ya, Raifan, yang waktu itu kan udah pernah. Oke, jadi menurut saya horor itu merupakan sebuah elemen dari kesenian visual ataupun perasaan gitu loh ya, yang menstimulasikan perasaan fight or flight atau naluri alami kita untuk melawan atau kabur gitu loh. Pernah dengar nggak? Ya, jadi menurut gua itu horor tuh membuat kita tuh merasa terancam dan tidak aman, meski sebenarnya tuh cuma hal yang kita lihat atau dengar gitu kan. Nutupin ya. Ya, jadi seperti istilahnya apa ya? Ya itu mungkin pada dasarnya menstimulasikan refleks kita untuk bertahan hidup gitu loh ya. Karena kan baik dari evolusi zaman dulu dari nenek moyang kita gitu kan sampai sekarang, kan kita selalu memiliki refleks untuk menghindari bahaya kan. Dan kita sebagai makhluk hidup itu ya memang sudah punya refleks untuk ya menyelamatkan. Ya udah ada settingan. Nah, iya. Untuk menyelamatkan diri dari hal-hal yang akan membahayakan kita. Survival instinct. Nah, itu dia. Dan media horor baik dari film atau buku atau apapun itu, semua media bisa itu menstimulasikan bagian itu. Nah, dan menurut saya itu sangatlah hal yang unik sekali karena cukup berbeda dari hal-hal yang lain. Karena biasanya media entertainment itu kan dibuat untuk menghibur. Tapi horor ini bukan hanya menghibur, tapi membuat kita merasa takut. Nah, itu dia. Itu
penjelasannya sangat amazing sekali. Gua jujur gue suka ngundang podcast orang-orang yang kayak Raifan ini, istilahnya yang kalau menjelaskan itu sangat jelas sekali seperti dosen ya. Kita bisa mendengarkan beliau ini penjelasannya sangat unik ya kan, dan juga komunikasinya bagus, dan gue bisa menerima tersebut dan memvisualisasikan di otak gue itu. Wah, keren banget, terima kasih, itu penjelasannya amazing. Nah itu dia arti horor menurut Raifan. Jadi sebenarnya gue mau nanya nih, lu punya fobia nggak atau takut akan sesuatu, baik itu hantu ataupun fobia-fobia lain yang aneh? Nah, untuk membahas rasa takut sendiri, sebenarnya gue itu kurang tahu gue punya fobia apa enggak. Karena dulu ya, mungkin sedikit sharing, karena masa lalu gue tuh dulu TK atau SD itu sempet takut sama serangga ya. Takutnya bukan takut biasa itu loh, kayak kupu-kupu lah misalnya. Gue liat kupu-kupu aja udah takut dulu. Beneran? Tapi sekarang enggak? Ya sekarang enggak sih, alhamdulillah. Cuma kalau sama kecoa terbang tuh masih panik-panikan dikit. Bukan takut sebenarnya, itu emang ya, mengancam kehidupan kita itu. Semua orang emang takut gue gitu. Takut semua tahu. Ya tapi untuk fobia sendiri kayaknya gue nggak terlalu punya sih. Mungkin ada tapi nggak terlalu signifikan gitulah. Kayak nah iya, kayak misalkan fobia tinggi tuh gue yakin enggak, karena gue pernah naik pesawat dan gue lihat bawah tuh kayaknya biasa-biasa aja, malah cenderung bagus menurut gue itu kan, lihat pemandangan alam itu kan, lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Masya Allah. Dan kalau fobia gelap juga enggak, ini kayak kita lagi gelap-gelapan kayak gini kan. Enggak, fobia hantu kayaknya enggak juga, karena waktu gue nyoba nonton. Kalau bagus tahajud Gus. Fobia hantu juga enggak. Fobia hantu juga enggak, karena lu suka film horor. Ya lumayan lah. Karena lu suka film horor jadi lu enggak fobia hantu. Bisa terbuktikan dengan hal tersebut. Lagian kalau lihatnya tinggal di spam ayat kursi aja udah hilang tuh. Boleh. Tapi kalau yang muncul gua kayaknya enggak mempan. butuh yang lebih ya. Lah, Anda setan memang. Gua bisa terjadi itu masuk setan. Ya kan? Kemasukan setan maksudnya, bukan gua setan ya, gua manusia. Gitu. Tapi style art style setan gitu ya. Dulu gua art style itu setan. Aneh guys. Jadi ini mulai terasa ada yang berkumpul ya guys. Ya, dikumpuli orang-orang tidur. Iya, itu dia maksudnya berkumpul, bukan yang lain. Yang lain kan ada di alamnya masing-masing ya kan. Alam ruang piket lah. Iya, ruang piket di sana. itu anak-anak cowok-cowok yang lain tuh tidur di ruang piket pada ngadem ada AC. Tapi di sini menggunakan AC alami ini. Iya. Walaupun pada malam hari oksigen itu diserap oleh tumbuhan, benar? Ya. Tapi tetap. Oh iya, karbon dioksidanya. Oh iya, astagfirullah. Jadi inilah. Oke, ini. Ini nih gua mau bertanya. Atau enggak kita sharing aja nih, sharing cerita. Lu ada nggak dalam hidup lu pernah mengalami hal-hal horor yang di luar akal? Entah itu horor karena setan ataupun manusia, ataupun lu pernah diancam sesuatu. Pokoknya horor aja boleh. Coba cerita. Ada nggak lu? Jadi ada, kalau nggak salah, pengalaman yang gua sendiri nggak tahu tuh apaan. Jadi dulu zaman gua masih TK, nggak salah TKB itu, ibu gue bilang kalau gue tuh dulu pernah ngomong sendiri gitu loh, ke kayak udara itu kayak ngomong sendiri, kayak ngomong ke orang gitu kan. Gue umur berapa? Kayaknya pas gue udah lupa sih sebenarnya, gue nggak ingat. Masih kecil lah pokoknya. Gue tanya itu kan, masa sih, waktu beberapa bulan lalu gue tanya nih, masa sih iya kayak ngomong kayak ngobrol sama orang gitu, katanya gitu. Nah, gue sendiri kebingungan kayak apa tuh. Katanya ada sayap atau apa tuh, kata gue waktu kecil gitu. Nah, gue sendiri aja sekarang bingung itu maksud gue apaan ya. Nah, terus juga waktu TK juga nggak salah, di rumah. Gue waktu itu lagi tiduran aja itu kan, nonton TV gitu kan. Terus gue liat di pojok lorong ruangan gitu kan. Gue liat kayak ada yang ngintip gini. Cuma masalahnya tuh kayak beneran nih, jujur demi Allah nih ya, kayak hitam semua itu, kayak lu lihat bayangan tapi bayangin hitam kayak ngintip gini kan, ngintip gitu. Gue nggak salah masih sama-sama inget itu kayak ngintip gini. Terus gue nengok langsung set hilang gitu. Nah, terus gue langsung ngecek gitu kan,
saya jalan ke situ ngarah ke kamar gitu kan, gue lihat nggak ada apa-apa, tapi kok jendela kamar kebuka. That's so Padahal nggak kebuka sebelumnya. so creepy. Nah itu antara emang setan atau maling atau apa itu nggak tahu, atau tetangga But iseng. It's clear. Jelas. Ya, it's clear. Kalau nggak salah apa? Iya ada juga yang lihat sama gua juga. Waktu itu kan ada Mbak juga itu ya kan, yang bantu-bantu beres rumah itu kan. Iya ngelihat juga. Kayak apa itu gitu. Which means you're not alone. Lu sama mbak lu di situ Hmm. melihat satu objek yang sama, ya kan? Iya. Ada yang ngintip. Iya. Apakah kalau misalnya kalau orang punya mata batin ya hasilnya sendiri ya kan. Kalau yang satunya, kalau misalnya dua-duanya punya mata batin istilahnya bisa ngelihat setan, atau enggak setannya lagi menampakkan diri ya mungkin. Tapi kalau semisalnya kalian berdua melihat secara bersamaan, itu bisa jadi manusia, maling atau segala macam. Nah. We never know. Ya, we never know about Culprit. that. That's a culprit. Wow, serem banget. Cok. Ya itu mungkin misteri yang tidak akan tersampaikan hingga saat ini itu ya. Karena Takut nggak lu? waktu itu sih gue kurang tahu. Kayaknya gue biasa aja sih waktu itu, kayak Apaan? ya namanya masih bocah kan ya kan, kurang tahu ini itulah. Tapi sekarang gue pikir-pikir malah bingung sendiri tuh loh, nggak Apa takut, gitu tapi ya? malah overthinking gitu loh. Itu dulu apa? Iya tuh gue lihat apaan dulu sumpah dah, kayak nggak tahu lah, nggak ngerti gitu loh. Terus ya kurang lebih kalau momen supernatural seperti itu. Namun kalau momen mengancam hidup tuh nggak salah pernah juga. Shit. Apa ya, Apa tuh? kayak gua nggak sengaja ini jari pisau gitu kan di bagian mana itu, lupa nggak salah. Terus apa ya, mobil diparkir, mobil bapak gue dengan rem tangannya iseng gue lepas tuh terus jatuh gitu pas gue kecil gitu. Tapi ini nggak nabrak ke belakang dia atau Ya, enggak? Ada pagar. nabrak sih. Nabrak apa pagar? Ya nabrak pagar, tembok. Oh tembok, betul. Tembok. Nah, bukan mobil orang yang ditabrak ya. Aduh itu kacau itu. Itu pengalaman yang serem sih yang tadi lu bilang itu ada yang ngintip ya. Nah itu bener-bener kalau misalnya gue di situ mungkin gue kayak aduh sampai sekarang gue aja yang dengerin deg-degan loh, gue kayak tiba-tiba ada yang ngintip di situ kan. Ya, enggak ini semua orang-orang tidur dong. Gue tuh takut gitu. Tapi gue nih kalau gue itu kalau ketakutan gue punya fobia, let's say gue punya fobia darah dulu. Darah? Ya kalau sekarang mungkin gue udah ngurangin lah ya. Gue kalau dulu gue ngeliat darah di tangan gini, khususnya di tangan orang sih. Kalau gue ngeliat darah di tangan gue sendiri ya biasa aja. Tapi kalau di tangan orang kayak lu ngeluka di sini sedikit nih, Kayak segini. ya Dari itu gue langsung kayak bukan mau muntah ya, kayak ada kepala gue kayak ditekan gitu loh. Gue nggak tahu itu rasanya gimana, pokoknya kayak ditekan. Iya paham, kayak pressure itu. Pressure-nya kayak panik gitu. attack gitu. Apalagi pas kurban, ya kan kurban itu gue nggak bisa tuh, nggak bisa. Tapi ya ada satu titik di mana gue mau mencoba kayak, wah gue nih laki nih, gue harus ngeliat kan. Gue ngeliatin sapi lehernya dipotong gini-gini sampai gue tahan gini terus. Tapi setelah gue nonton itu gue nggak mau minum jus strawberry Merah. merah. Gue bener-bener nggak mau gue kayak langsung Tapi sekarang alhamdulillah dikasih tahu juga sama gue, karena gue nonton motivasinya Andrew Tate, David Goggins segala macam, lu cowok nggak boleh gini-gini. Ya udah gue mencoba ya untuk biasa saja, dan alhamdulillah berkurang sih sekarang sih, walaupun tetap masih ada sedikit gitu. Lu ada ini nggak cerita horor di sini di 98? Ada nggak kira-kira? Cerita horor yang di sini sih mungkin mohon maaf. Oh iya. Yang mungkin sedikit sensitif untuk dibahas. Bukan ya. Kalau guru itu kan horor. Itu kacau itu. It's a life threat. It's a life threat, of course. Kayak guru lewat duk. Waduh. Tergantung gurunya sih. Nah, Ya. tergantung. Kalau guru killer kayak waduh. Gue belum ngerjain tugasnya. Waduh, gue nggak ngerti materi ini, ntar gue tanya. Gue malah tugasnya udah selesai semua, tapi masih deg-degan. Oh gitu. Kalau gue nggak ngerjain tugas, nggak ngerti materi, lu bayangin gue di kelas tiap hari pressure-nya gimana tuh? Gue ya udah. Kebayang sih, nggak kebayang sih. Ya kan gue belum mengalami. Wah serem banget, Itu dia guys. Tapi lu tau nggak kalau di sini Tahu? ada cerita
Nah, tuh gua belum tahu dah. Mau Bisa tahu nggak? tolong ceritakan Boleh, gitu. oke. Aduh, Fatah tidur ya. Ya, ini ketua Royce yang lama dan ketua Royce yang baru. Ya ini, co-host gue tidur ya. Tidur semua, tidur. Ini kita sama wakil ya, sama wakil. Royce tahun Iya ya. lalu. Oh iya, belum tahun kasih sekarang. tahu ya. Waktu itu kita podcast lu belum naik ya. Ya belum. Gua Sekarang- wakil nih. Sekarang saya udah official jadi wakil ketua Iya, Royce nih. kita sama-sama wakil nih ya. Iya nih. Nih. Jadi waktu gua kelas 11 itu ada heboh kayak dikasih ada satu foto alumni kayak foto bareng. Gua nggak tahu itu editan atau enggak ya, tapi of course gua yakin itu editan, tapi gua nggak tahu anak-anak situ nganggapnya beneran karena emang beneran gitu loh. Kayak di zaman itu foto-foto lama, tahu nggak sih kalau foto anak cewek lama kan rambutnya begini, Iya. ponian dan Ya. pokoknya culun banget lah kayak hairstyle lama. iya pokoknya kayak anak-anak lama gitu, foto-foto lama gitu kan. Terus di belakang ini kayak gini, ini kayak persis gini gelap. Enggak, lagi di kantin. Lu tahu ruang PKWU di belakang Tahu. lagi foto. Nah di sini nih di tengah-tengah sini nih tuh ada wajah perempuan. Wah. Itu yang ngasih guru nih ada nih guru. Gue dapat ini cerita dari Bang Randy. Randy anak OSIS dikasih tahu ini kayak gini. Gue diceritain di kelas katanya ada begini. Nah setelah itu katanya di SMA 98 ini tuh ada spot-spot yang emang dingin. Bukan dingin keren gitu. Bukan cool, beda. Lu tau nggak di mana tuh? Wah, itu gua kurang tahu Nah, sih. lu mau tahu nggak? Tapi ini gua bukan ngasih tahu ini karena ini bener atau enggak ya, karena kita semua tahu mereka menempati di setiap tempat kan. Iya. Ya, bukan istilahnya ini mungkin ini jadi tempat tongkrongan ya mungkin ya. Ya, nyapa yuk. Oh iya. Tapi ya sudahlah, kita kan hidup di dunia kita masing-masing ya. Jangan saling Berdampingan. Iya, berdampingan aja. Geng motor. Buset dah. Malam-malam masih geber motor ya. Gak tidur apa kurang kerjaan amat. Kita gak tidur ya? Iya, kita juga tidur di malam podcast nih. Lu ngantuk nggak? Enggak kan? Enggak. Enggak nih. Jadi spot pertama kita mulai dari lantai 1. Yang tadi gue bilang ruang PKWU situ. Allahu Akbar, gue demi Allah gue takut Gus. Buset dah, jangan begitu, gue kira apaan. Jump scare. Jump scare nih. Jadi di lantai 1 di ruang PKWU kan itu kan ada kamar mandi perempuan. Yang sana yang ada art gitu kan. Iya. Nah, di situ katanya ada mbak-mbak, kata anak orang-orang sini, kata Randy, kata anak-anak sini, diceritain sama guru-guru. Ya. Di situ ada mbak-mbak. Dan di sini ada cerita menarik nih. Gue ceritain sekarang deh. Jadi waktu itu Ramadan tahun ini gue sama Fatah kan sering sholat di sini nih di masjid ini nih. Iya. Masjid Al Kausar. Jadi setelah kita sholat taraweh itu setelah sholat taraweh itu kita muter keliling sekolah, keliling bener-bener berdua kayak iya gabut, bener-bener gelap. Lu coba ke atas sendiri itu bener-bener kayak pressure-nya wah gitu kan. Nah terus ada kita muterin lantai 1. Lantai 1 itu kejadiannya kayaknya pas banget selesai sholat asar atau sebelumnya. Sholat taraweh ya kan. Terus sampailah kita muter di belakang situ di ruang PKWU. Nah itu kan ada pagar kayak pintu gitu kan. Iya. Ya kan. Pintu kuning ya. Iya. Ya itu kan agak keras kan dibuka. Nah kita tuh lagi ngevlog juga kan, tahu deh kalau ada videonya gue tampilin ya kan. Iya. Terus sebelum kita buka pintu itu buat ke arah ke koridor yang masuk ke kamar mandi cewek, masih di ruang PKWU-nya itu ada yang teriak kayak kayak suara cewek teriak kayak gitu, bener-bener cewek teriak gitu kan. Nah terus gua sama Fatah, ini apa nih? Gue langsung lari kan, dorong pintu yang itu kan keras ya. Nggak bisa dibuka, ditendang, doang sama Fatah kan tenaganya gede itu, ditendang, bangun deh, ditendang, das. Dan pas di ruang PKWU-nya, di kamar mandi ceweknya di depan situ kayak gini nih, langsung mati gitu, mati lampunya dua kali. Tanya Fatah, lu harus tanya Fatah, itu real kejadian cok. Kayak ini juga apa nih, langsung lari keluar gue langsung. Waduh, itu spot pertama tuh ya. Gue nggak tahu itu bener atau enggak, tapi ya sudahlah, kan gue manusia, kita sebagai pemimpin di sini ya. Nah terus
Aduh, gue merinding tiba-tiba. Stay calm, man. Nah, stay calm. Kita Nih. punya Allah ya. Iya. Kita punya Allah. Itu Allah aja. Iya. Nah, terus di lantai 2 gue belum pernah dengar cerita. Kita langsung ke spot yang kedua, itu ada di lantai 3. Lantai 3. Iya, lab fisika. Ya, jarang dipakai. Oh. Ya, katanya di situ ada juga di situ. Gua nggak tahu. The hell is that? Apaan tuh? Malah nyanyi. Nggak tahu. Apaan tuh? Duar. Asli dah. Ada orang ngomong Nyanyi kali deh. dari mana ya? Di bawah paling tuh apa sih? Udahlah, gue takut nih. Nah, ya lanjut. Iklan. Di mana tadi? Sampai mana? Lab fisika. Udah sini, ikut join sini. Nih. Ikut sini. Ketua Siapa sini? Fahmi. Nih. Biarin. Nih, di lab fisika waktu itu gue kurang tahu ya ada apa di lab fisika. Pokoknya ada lah penghuni situ ya. Tapi karena di situ ada siapa sih namanya guru-guru fisika kita, Pak Dwi, Bu siapa yang udah pensiun? Bu Rati. Bu siapa ya? Pokoknya ada lah ibu-ibu situ. Pokoknya dulu Bu siapa sih namanya? Bu Anggian. Kalau nggak salah Bu Anggian deh, guru biologi atau apa pokoknya. Gua kalau salah tolong koreksi ya. Katanya kan sering pulang sore ya kan. Jadi di situ kan deket transit guru juga kan. Iya. Transit buat tidur gitu kan? Iya, langsung sebelah gitu. Nah, beliau bersaksi itu kayak emang pernah merasakan ada gangguan gitu, kata-kata beliau gitu kan. Gua nggak tahu gangguannya dalam bentuk apa, tapi kata-kata beliau kalau habis ngoreksi tugas-tugas siswa itu sampai sore, pas sore mau turun itu emang kayak sat gitu. Dan itu kan nggak terlalu serem nih. Nah, terus kita lengkap deh, kita ke pengalaman gua mengalami semua spot dalam kejadian dalam satu peristiwa. Tell us everything. Lu mau tahu, ini bener-bener gila sih. Jadi waktu itu OSIS lagi rapat tentang euforia sama MPK, ya kan, di audio visual. Kita kebetulan sore itu setelah kita rapat emang lagi bahas horor di Advis, lagi bahas horor ya kan. Bener-bener lagi bahas banget horor gitu kan, kayak gini nih, kayak spot-spot gitu. Nah, terus karena waktu menunjukkan udah mau maghrib, sebelum azan maghrib, kita harus keluar dong, harus pulang ya kan, anak-anak pulang. Dan kebetulan di situ ada sebut saja Kak Onel. Onel itu anak MPK. Ada Onel, ada Nadia itu anak OSIS, temen gua. Terus ada gua lupa, ada Randy, kalau nggak salah ada Randy sama ada gua. Ya kan ada 4 orang nih kan. Yang lain udah pada pulang. Kita bergegas dong berempat pulang. Set. Sampailah di gerbang sekolah. Di gerbang sekolah enggak, kebetulan gue udah ngambil motor duluan. Gue balik lagi ke sini karena nungguin si Nadia ini lama gitu kan. Kok lama sih? Ya kan. Nah, gue kecek, kenapa nih lama? Ini si Onel kunci motornya ketinggalan, tapi nggak tahu di mana. Gitu kan. Waduh, kacau nih, udah maghrib ya kan. Udah maghrib, ya udahlah. Gue boncengin Nadia ke arah, lu tau nggak, biasa Bu Ros naruh motor kalau sore-sore itu di depan ruang guru, yang kan ada pintu masuk ke situ tuh. Pokoknya di meja pantas masih itu diparkir situ tuh. Biasa gue podcast. Gue taruh di situ. Terus sono Nat, kejar si Onel, maksudnya temenin gitu kan. Ya udah, si Nadia ini nemenin si Onel ke atas karena seingat dia naruh kunci itu di atas, di lantai 3 ya kan. Jalan ke lantai 3, gua nungguin di bawah. Itu belum azan maghrib tuh ya kan.
sebelum itu gue muter-muter dong, gue di lapangan lama banget, gue naik motor gitu-gitu kan, asik-asik. Gue denger Nadia manggil dari lantai 3, dari lantai 3 manggil. Iya. Tapi nyatanya Nadia itu belum sampai lantai 3. Lah, terus? Belum. Karena di atas yang gue lihat itu Nadia bener-bener lagi di atas, lagi jalan manggil-manggil gue kayak gue ngeliat sekilas doang sih kayak gini. Nih Nadia nih lantai 3 jalan set gitu kan, kayak manggil tapi madepnya ke sono. Ini kan gue di bawah nih, madepnya ke sono kayak ngadep sono kayak nggak ngadep dulu tapi manggil. iya. Tapi terus gue kan udah malingin pandangin gini, apa gue manggil apa kenapa nggak gue jawab. Terus Nadia juga nggak jawab apa kan. Setelah gue bilang apa kenapa gitu, dia nggak jawab. Terus ya udahlah, gue main motor lagi, muter-muter lagi. Ternyata Nadia itu masih muter-muter, dan muter-muternya itu dia nggak sendiri. Yang gue lihat kan sendiri. Ternyata Nadia muter-muter itu nyari kunci sama Onel berdua. Waduh. Ya kan, di situ gue belum tahu tuh kejadian perihal itu, ya kan. Gue naik motor laser, aduh lama banget nih. Ya udahlah, gue ke pojok meja Pantasma. Nah di meja Pantasma itu gue naruh motor, gue matiin lah motor gitu kan. Ya udahlah, gue tungguin lama, tek. Tibalah azan maghrib. Maghrib berkumandang. Setelah azan maghrib berkumandang, gue kayak aduh udah maghrib, gue mau sholat tapi takutnya si Nadia sama Onel tuh udah udah OTW turun, tapi ternyata kan lama kan. Gue mau ke atas, kan lantai kan ada 2 tangga nih. Gue mau ke sini, takutnya mereka turunnya sini. Oh iya, malah pojok lainnya gitu ya. Kalau ke atas sini gue juga sebenarnya takut karena itu kan udah mau gelap ya. Gue kalau ke atas sini takutnya dia ke sini kayak aduh di mana nih? Ya kayak cari-carian. Nah, jadi smart otak gue tuh berpikir kayak ya udahlah, gue jalan terbaik itu gue nunggu. Walaupun gue benci menunggu dan ditunggu kayak Sasori. Ya udahlah. gue tunggu tuh. Gue nunggu. Dan sebelum itu, nah gue ngeliat lu tahu kan ada meja kaca yang buat ngumpulin karya-karya siswa. Oh iya, tahu. Terus di situ kan ada kaca biologi, kaca lab biologi. I see exactly. Di kaca itu ada wajah kayak gini nih, wajah putih semua. Dan itu wajahnya wajah monyet. Wajah monyet natap gua, bener-bener natap gua kayak gini. Kok kita ngomong wajah monyet sambil nunjuk muka kita sendiri? Kampret lu. Gitu, bener-bener ngeliatin gua gini. Gua kan kayak gua kunci motor mana, gua gini. Gua bisa turun. Nggak bisa nyalain motor gua kan emang hadap gitu ya. Nyala gua. Tadi Onel buruan, maghrib gue teriak-teriak sendirian. Kebetulan waktu itu apesnya nggak ada satpam gitu loh. Biasanya satpam udah ngomel-ngomelin kita kalau pulang maghrib. Ini nggak ada. Kenapa nggak langsung cabut dari motor, kan langsung pergi kemana dulu gitu? Motor gue itu motor ya kan, gue lari refleks gitu. Gue refleks kayak sama panik gitu. Iya lah, gue akhirnya ke sini nih, ke gerbang situ kan. Gerbang situ gue nungguin. Bangke lama banget nih, yang lain kemana nih? Datanglah mereka berdua, tek. Ngomong ke gue, Albi, apa? Gue melo-melin kan, kalian ngapain sih lama banget? Sumpah, emang di mana? Ketemu gak kuncinya? Ketemu di mana? Di ruang transit lantai 3. Nah terus gue mau ngomong gini ya, gue mau cerita. Nah mereka juga mau ngomong gitu, kita mau cerita, gue mau cerita gitu kan, bisa bareng-bareng. Kenapa? Kita mengalami kejadian horor at the same time. The freaking same time, man. Di atas lantai 3, gue bertanya kan, lu tadi manggil gue kenapa gitu kan? Siapa yang manggil? Gitu kan? Terus gue klakson gini, ten. Gue kan, kenapa gitu? Lu nggak denger? Kagak. Ya lu kan di lantai 3 sendirian, nyari Onel kan? Sendirian. Gue dari tadi berdua kok sama si Onel. Kayak, ya Allah. Yaudah, gue bilang, ya udah lupakan gitu kan. Gue nggak mau cerita gitu kan. Cerita mereka itu nyari kunci. Ini seinget gue ya. Soalnya kalau orang yang ceritain gue takutnya salah ngomong. Mereka nyari kunci di lantai 2. Ya kan, di lantai 2. Ya kan, ini posisinya tuh Nadia di
belakang, si Onel di depan. Nah, si Onel ini pas di lantai 2 itu merasa kayak ada yang ngikutin, tapi bukan Nadia. Bukan. Kayak ada step ketiga, footstep ketiga. Nah, dia juga merasa demikian. Terus bilang lagi nih, Nat, jalan samping gua aja yuk. Sini. Jalanlah mereka berdampingan. Kita masih kerasa tuh footstep. Footstep kayak berasa gitu kan. Terus berhenti Nat. Terus nengok ke belakang. Gak ada Siapa-siapa gitu kan. Iya. Terus akhirnya gue lupa deh. Akhirnya apa ya? Pokoknya ini horor sih. Tapi gue lupa. Pokoknya mereka tuh jalan lagi kan. Udah nggak usah dipikirin gitu kan. Jalan. Tapi mereka masih merasa kayak ada yang ngikutin. Setan iseng. Mereka ngikut di lantai 3. Terus sampailah di transit. Nah, Allahu Akbar. Malam-malam. ini bukan Jaksel, men. 30 ke Buset. motor. Nah, ini pas di ruang transit, gobloknya si Nadia itu, gua nggak tahu yang misah siapa, tapi mereka misah. Kayak nggak tahu kenapa misah, gue lupa mereka ceritanya kenapa, tapi mereka misah. Si Nadia ngomong di belakang kayak ada yang ngikutin kan. Enggak, ini seinget gue aja ya. Anggaplah si Nadia yang ke ruang transit duluan. Nah, dia ngobrol kayak di belakangin, tapi ngadep ke depan gitu loh, kayak merasa bener ada footstep juga kan, ngobrol kayak, "Oh, lu inget gak sih lu naruh kunci di mana bla 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 bla." Dia coba ngobrol gitu. Pas nengok ke belakang di ruang transit gitu kan. Onel kemana? At the same time, Onel juga nyari Nadia. Bener-bener nyariin Nadia kan, kayak tat. Terus ini kan tangga kan, ini kan L gitu kan ya. Gini, ini tembok. Nah, sini tangga nih. Di sini mau turun ke tangga situ kan. Nah, Onel di sini, di ruang transit nih. Pas ketemu gitu, mereka kaget. Duar, aduh, Nadia lu dari mana gini? Bla 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 bla. Ya gue tadi ada di sini. Kenapa lu nyariin? Kenapa misah? Tadi bukannya lu di belakang gua? Enggak, gua di belakang lu. Kayak wah, kacau kan. Aduh, udah nih, gue udah ketemu nih di ruang transit nih, kunci nih. Yaudah, turun, cepet turun. Di bawah, ya kan, di bawah terus ketemu sama gue kayak, aduh, kita deban tadi. Gini, buset. Itu bener-bener creep banget, cok. Bener-bener creep banget. Ini malah lebih ngeri dari apa yang lu alamin kayaknya. Iya. Berdua doang. Berdua dipisah ya. Itu kayak plot film, lu tau nggak, kayak orang lagi di tempat-tempat sepi itu, kayak tempat horor, kayak di film horor itu biasa kan 2 orang misalnya atau berapa, terus tau mereka ngobrol nengok kanan kiri udah kagak ada teman-temannya gitu kan. Itu kayak mereka terpisah ke dimensi yang berbeda. That's creepy. That's so creepy. Wow. Ada cerita lagi nggak di sekolah ini? Itu nggak tahu. Belum merasakan. Jangan sampai. Jangan sampai. Tapi lu tau nggak? Di lantai 3 pernah ada yang ngamuk. Ngamuk bagaimana? Kayak nggak tahu ngamuk kayak gimana ya, tapi sorry. Alhamdulillah. Di lantai 3 itu kan kalau malam kan ya ini sepi, nggak ada orang kan. Di lantai 3 itu juga dikunci kan. Dikunci. Dan keadaan lantai 3 tuh aman biasa. Gua nggak tahu ini kejadiannya kapan, kayaknya belum lama juga. Kayak sepi, nggak ada orang, bener-bener nggak ada orang. Entah ada kucing atau tidak ya, tapi anggaplah ini nggak ada orang. Terus besok pas pagi-pagi, ya kan, anak-anak itu yang datang pagi bingung, kenapa tong sampah kan jatuh begini berserakan kayak. Jatuh? Iya, jatuh. Banyak tong sampah, nggak satu doang berserakan. Hampir semua tong sampah kayak gitu? Nggak hampir semua, pokoknya banyak, 3-4 lah. Wow. Terus meja-meja kayak minggir, entah meja minggir atau enggak, pokoknya sampah-sampah berserakan. Dan itu mereka bingung, masa kucing sebanyak ini, yang gabut banget kan kucing kan kayak gitu kan. Nah, tuh aneh banget tuh kan, apa yang sedang terjadi ya gitu kan. Nah, itu salah satu kejadian di lantai 3. Tapi kayaknya lantai 3 horor banget kali. Iya sih. Wow. Kayak sekarang ini kita lihat lantai 3 nih kan, paling gelap nggak sih? Kan paling gelap, paling terlupakan istilahnya. Terus meski emang menurut gua kondisi lantai yang paling rapih tuh situ emang, tapi apa ya, paling
Karena rapih tuh berarti artinya paling jarang ditempati. Gitu kan. Men. Iya kayak pokoknya barang-barang bagus kan artinya barang-barang yang jarang disentuh. Masih ori Iya, gitu ya. sama seperti lantai ini juga gitu. Wow, damn. Juga ya. Iya kan? Beda sama lantai 1. Lantai 1 saking banyak orangnya. Bagusnya lantai 1 sama lantai 3 tuh beda. Lantai 1 tuh kayak bagusnya kayak berkualitas tuh kayak sering di-upgrade gitu loh kan. Karena benar-benar level pertama sekolah. Untuk wajah utama sekolahnya kan lantai 1. Lantai 1. Terus ada ruangan guru, ruang kurikulum, ruang kepala sekolah gitu. Iya, segala macam. Harus bagus gitu kan. Terus lantai 2 tuh full kelas. Full kelas dan ya memang karena rame full kelas gitu ya. Itu udah rada aneh emang. Rada jelek gitu istilahnya. Ya udah. Selalu ya full kelas di situ lah ya. Apalagi yang dari atas juga ke bawah. Kamar mandi cewek kan ke bawah tuh. Nah, iya. Yang di atas nggak ada. Nah, tuh. Tapi Sering lantai 3 kayak dulu kan gue pas zaman kelas 10 kan lantai 3 ya. Bunyi apa tuh? Bunyi kunci. Kunci. Nah, kayak lantai 3 tuh beda banget vibes-nya sama lantai 2 sama lantai 1 tuh. Kayak itu bersih, bagus, tapi bagusnya kayak Jarang ditempati. in a classic way gitu. Kayak bener-bener original. Masih baru. Kayak masih kondisi original gitu loh. Meski emang atapnya rada cok sana sini gitu sih. Oh iya ya. Iya, rada bolong gitu kan. Tapi Banyak bolong tuh atapnya itu. iya, tapi kayak itu malah justru makin kuat itu loh apa suasana bagus in an original way gitu loh. Dan emang beda suasananya. Kayak sekarang kan gue kelas 11 di lantai 2. Tuh gue mampir ke lantai atas itu wah kayak udah beda banget Beda. sumpah. Iya, asli deh, kayak beda banget. Vibes-nya tuh beda itu. Sekolah kita tuh banyak cerita sebenarnya. Iya, banyak. cerita. Ya iyalah, kita sekolahnya udah dari tahun 80-an kan ini. Yes, man. Sampai sekarang 2023, gua angkatan 35, 34. Udah 30-an loh angkatannya kan. Ini sudah banyak sekali cerita yang beredar pasti. Iya, sekolah sepuh. Oh iya, lu kalau mau nonton lagi sebenarnya ada cerita-cerita di sekolah ini sih. Di podcast gue pernah bahas sama Adam, tau Adam kan? Tahu. Yang tadi tuh Adam itulah. Dia bercerita kalau dia kan orang situ. Dia tahu di sini ada apa aja gitu kayak. Kebetulan kakeknya tuh bisa segala macem. Dan dulu kan di sini kan pohon nggak cuma pohon beringin doang. Banyak tuh pohon-pohon kan. Wah, tuh makin tuh. Nah, terus gua penasaran sama pohon beringin. Kenapa anak-anak nggak ada cerita aneh gitu tentang pohon beringin? Gue mau gitu ada anak yang mencetuskan walaupun dia berbohong atau segala macam. Iya. Pengen lah kalau ini pohon beringin tuh dulu begini-begini. gitu ya. Iya. Gue dulu bikin sih. Oh. Di pohon beringin itu dulunya adalah raja keempat Pantasmanian, ya kan? Jadi dia disegel di dalam pohon beringin itu. Itu aneh banget. Tapi gue ceritanya ke Kimi doang. Nggak jelas. Nah itu tuh. Nah ada satu lagi cerita di lantai 3. Tell me more about that. Please. Ini jadi waktu itu ini singkat sih. Jadi waktu itu malam-malam hujan bener-bener deras. Ini POV-nya si Fatahila ya. Ya tuh lagi nyamping. Nah, jadi itu hujan deras banget ya. Bener-bener hujan malam-malam. Ini sama kejadiannya. Kunci hilang. Pasti diawali dengan kunci hilang. Kunci hilang. Itu yang hilang ketua OSIS yang kuncinya hilang. Tahu siapa namanya? Adit. Si Adit. Kuncinya hilang. Dia kebiasaan banget tuh kan. Dan mereka naik ke lantai 2 terus ke lantai 3. Ini di lantai 3 lagi nih. Itu kebetulan dulu tuh pas kelas 11 kan hujan mulu ya. Itu kayak anginnya gede juga lumayan. Jadi kordeng-kordeng pun ikut bergoyang ya kan. Kena angin kan. Kena angin. Nah, terus itu karena kelasnya ini kebuka sedikit gitu loh jendelanya. Itu yang kebuka gitu goyang-goyang. Tapi ada satu kelas itu bener-bener kelas itu mati nggak ya lampunya? Kalau nggak salah lampunya mati deh. Mati. Gue nggak tahu pokoknya di lantai 3 lupa kelas berapa. Itu Dimai. Dimai gitu. Enggak, kayak apa namanya? Ini jendela tutup. Ya kan nggak bergoyang. Iya. Bener-bener nggak bergoyang. Yang lain kan bergoyang Iya. Karena ditutup nih. Karena bener-bener rapat begini. Angin nggak masuk. Iya. Tapi ini bertiga kalau nggak salah Fatah, Nadia sama Nadia lagi nih. Nah, itu sama si Adit nih kan nyari. Hujan-hujan gelap, bener-bener gelap, Cok. Bener-bener gelap di vlognya tuh ada tuh. Terus tiba-tiba
kordengnya tuh ada yang buka kayak set gitu loh, kayak Kayak orang ngintip bukan, kayak kordengnya kebuka kayak krek set gitu loh. gitu. Iya men. Padahal nggak ada angin. Dan itu kayak ada cahaya putih kayak neng gitu, terus hilang. Kayak itu bener-bener kayak itu video amatir sih, kayak lagi Fatah lagi ngevlog kayak ini guys, si Adit kebiasaan nih kuncinya hilang lagi nih, hujan-hujan nih. Kalau bisa footage tunjukin sih juga. Kalau ada ya, soalnya itu udah lama banget cerita kelas 11. Nah terus kameranya nggak sengaja mengarah ke ini, ke jendelanya tersebut kayak ser, nah kan gitu. Terus pas itu langsung dimatiin atau gimana nggak tahu, lupa. Terus mereka langsung notice kayak kenapa tuh, kenapa, kayak terus akhirnya mereka, karena itu kejadiannya karena udah nemu juga, jadi mereka langsung turun lah, turun. Ya udah segitu tuh ceritanya tuh, kayak wow, itu apa yang buka kordeng tuh apa? Padahal mah kita bisa tanya langsung ke orangnya, tapi udah tidur ya. Tapi kayaknya kalau misalnya mau dipikir secara rasional, mungkin aja jendela dalamnya kebuka, jadi angin dalam yang ngegeser. Ya, cuma masalahnya angin sekenceng apa, soalnya kan iya, dari tembok ya. bagian sini ke sini iya kan juga jauh ya. kan. Angin ini kali. Terus biasanya kalau jendela lantai 2 tuh kan kayak ditutupin gitu nggak sih kan? Yang tembok sana, tembok pojok ini kan ditutupin kayak biar nggak bisa ngeliat keluar atau apa itu. Oh iya kan? ada juga, iya ada kan? yang ditutup. Iya. Itu kalau meski 1-2 jendela aja menurut gua nggak mungkin sih. Saya apa ya? Kayak apa ya? Nggak mungkin Iya aja gitu. juga. Jendelanya aja ukuran juga jendela standar gitu kan. Apakah tikus atau bukan? Nggak ada yang tahu. Tikus sama kan apa? Tikus nge-gym. juga ya. Nggak mungkin. Terus Jadi, tidur. nggak apa-apa. Nah nih terus dia kan salah satu saksi hidup nih. Jadi dia kan si Fatah itu kan rumahnya samping sekolah, tau kan lo? Dia bilang tahajud aja tahajud. Ayo. Nah si Fatah kan rumahnya samping sekolah persis kan. Dan kalau misalnya lagi jam pelajaran kan bel kedengeran kan. Ya. Nah lagi malam-malam kayak gini, kebetulan waktu itu nggak ada orang di sekolah. Di sekolah tuh bener-bener sepi kan, nggak ada orang, nggak ada staff, paling cuma Pak Ganda doang karena tinggal di belakang kan. Pokoknya kejadian nggak sekali 2 kali, bel sekolah itu sering bunyi sendiri malam-malam. Itu kan di ruang piket kan. Ini gitu. Iya itu di ruang piket kan. Di ruang piket di ruang piket ruang 1. Nah itu kan kalau misalnya kita pikir itu tikus, cicak atau segala macam. Masa iya men? Gue kan bilang gitu ke Pak Wahyudi, kata beliau gak mungkin nak, karena susah nyalain lampu bel tuh, nyalain suara bel tuh susah nak, gak begitu. Kontrolnya tuh bentuknya gimana sih? I don't know, gue juga gitu kan? gue juga bingung, susah apa sih? Tapi katanya emang susah, nggak. Lagian kalau misal itu Pak Ganda pun ngapain? Makanya. Kayak masa kalau gue mungkin ya karena gue gabut. Iya. Ya tapi kalau Pak Ganda ya ngapain? Tidak bapak kan. Dan itu tidak terjadi 1-2 kali. Itu sering terjadi. Dia pernah dengar. Dan itu sangat aneh, kenapa bel sekolah sering bunyi sendiri. That's so creepy. Tapi kalau malam ini bel ruang piket ini bunyi, itu paling ulah-ulah yang tidur di ruang piket. Iya. Ini mereka tuh. Kacau. Suruh tidur sini aja, ngumpul di masjid. Maunya di sana. Di sana, alasannya dingin. Sini udah lebih dingin, ada nyamuk dikit sih nggak ngaruh. Nggak sebanyak di rumah gue sih. Iya, di kamar gue lebih banyak. Sempat tuh gue semprot dapat 10. Buset. Udah 12 itu mayatnya gue review satu. Kalisari malam-malam masih rame ya? Makanya nih. Pada ngapain sih? Mau beli gorengan apa? Nah biasanya keluar malam tuh emang bener-bener pas lagi lapar sih. Dan nih itu cerita-cerita dari gue tuh. Lu ada nggak cerita-cerita horor lagi? Cerita-cerita horor sih gue sendiri kurang ingat sih ya. Mungkin motor lagi geber lagi. Buset. Wah itu anak-anak remaja tuh. 4 orang ya. Kelihatan dari situ kan, kaca situ iya, kan. 4 orang ya. Itu anak-anak remaja itu. 4 Aduh. orang geber-geber motor jam berapa nih? Astagfirullah. Jam berapa? 00.34 nih. 43 no, 43. 00.34 Guys, ada nggak cerita-cerita horor lagi? Kayaknya gue kagak ada sih. Mungkin kita bisa ganti topik nih untuk mereview sesuatu. Kan ngomong horor nih ya. Review sesuatu gimana nih? Review setan lokal mau gak?
Aduh, gue gak mau kalau mau berbicara tentang setan. Ayo, sana. Gue imajinasi gue tuh kuat soalnya, Pan. Gue kayak gue kalau ada orang lagi ngobrol, gue sambil memvisualisasikan gitu. Sama. Kayak gue kan nggak kuat kayak, apalagi pas sabunan muka. Gue harus melek, nggak boleh. Kalau misalnya gue siraman, tetap harus buka. Kalau misalnya gue baru sedikit, buka lagi, gue takut jump scare gitu kan, tiba-tiba ada Pak Roland tiba-tiba gue nih gitu kan. Serem banget. Jangan. Aduh, kacau. Tapi kayaknya iya sih, seluruh gue di internet sering liat meme kayak gitu, kayak lu lagi mandi sampoan, itu mata ketutupan matanya sama meme relate gitu lah ya. Itu kayaknya ini hal internasional yang terjadi, itu ke semua orang kayaknya pernah kejadian. Universal nih, universal. Serem. Bisa tuh Fata perutnya kelihatan enak banget dia tidur ya. Gue nggak bisa tidur di tempat orang, gue susah beradaptasi terhadap lingkungan. Sama sih. Ya gue lagian di rumah juga tidurnya malam sih. Lu tidur jam berapa biasanya? Ya biasanya tengah malam. Tengah malam. Iya. Lu kan tadi gue bertanya, lu nggak takut sama setan? Istilahnya ya kan, lu nonton setan pun berarti nonton film-film horor. Iya. Lu juga istilahnya nggak tahu fobia lu apa? Ya belum tahu. Bukan nggak tahu. Ya mungkin nggak tahu dah ya. Ya udah. Belum tahu aja. Ya, belum tahu. Nauzubillah sih, kayaknya lu nggak boleh ada fobia. Nauzubillah misalnya. Gue penasaran, ada hal yang lu takutin gak selain guru killer ya istilahnya, entah serangga. Kalau serangga kan tadi udah enggak kan sekarang. Ada nggak hal selain itu atau hal-hal aneh? Kayak misalnya melihat ular di dalam air. Gua takut tuh ngeliat itu. Kayak gitu ya. Ya sebenarnya hal-hal yang dari dulu sampai sekarang gue takutin sih mungkin serangga ya. Bukan soal perkara kecoa terbang gitu, itu universal. Tapi kayak apa itu, hewan-hewan yang kakinya banyak gitu, kayak arthropod ya, lipan atau apa tuh kaki 1000 yang gitu kan. Gue lihat aja sih nggak apa-apa, tapi kalau deket nih langsung gimana gitu ya. Terus lihat laba-laba juga kadang kalau tahu-tahu lagi tidur di kamar, tahu ke jam scare laba-laba itu muncul di deket kaki gue langsung. So kayak Kimi nih, kawaii. Waktu itu Kimi mau rekaman di kamar gue kan, rekaman musik. Di situ ada laba-laba bener-bener tarantula gede. Kalau gue biasa ya, biar gue suka ngelihatnya gitu kan, kayak keren aja. Tapi Kimi kayak gak mau bener-bener kayak anak kecil gitu, takutnya lo bener-bener takut. Kawaii. Jadi lu ini ya takut serangga gitu ya? Ulet takut nih ulet? Ulet enggak sih, ya gue takutnya kayak bukan takutnya tapi takut kayak geli. Nah iya, jijik itu. Tapi kalau kenapa ulet tidak bak? Karena kan ulet tuh aneh tuh kayak kayak ya apa ya, entahlah. Kalau ulet tuh ya kan ulet apa dulu nih? Kita bahas dari ulet bulu dulu deh. Enggak ulet keket dulu ya, ulet keket biasa yang enggak ada bulunya. Ulet keket sih menurut gue biasa-biasa aja sih, soalnya bentuknya tuh kayak puffy malah enggak tuh kayak I think it's kinda cute. Itu pemikiran gue dulu, gue hobi kolek gituan tuh, ngumpulin ulet-ulet. Tapi mau gue selalu diomelin. Jadi itu membuat stigma di mana gue berpikir ulet itu adalah hal negatif. Jadi sampai sekarang gue jadi takut. Padahal gue hobi dulu ngumpulin gituan. Kenapa lu nggak takut? Nggak tahu, soalnya apa ya, kayak gue liat tuh bentuknya kayak jalannya nyek gitu kan. Itu kayak menurut gue tuh it's kind of cute, I think. I don't know, man. I don't know how, but I think it's no. I don't know, man. I have no idea how to explain this thing. But seriously, believe me, I believe it's kind of cute. Trust me, man. No. I don't know. Itu kayak lu nonton anime chibi gitu lah. Wah, disgusting. Kalau ulet bulu tuh sih gue masih rada jijik, tapi masih bisa mentolerir lah. Karena lu jijiknya karena tahu itu berbahaya kalau dipegang begitu aja. Iya, kayak teman gue dulu kan pernah megang ulat bulu itu nggak sengaja itu, waduh langsung gimana itu, kasihan nih temennya. Kasihan. Malah ketawa. Bener-bener. Soalnya adek gue pernah tuh benjol begitu. Oh, sampai benjol. Bukan benjol apa sih namanya? Bentol-bentol di mukanya bener kayak gini. Beruntusan ini. Merah-merah. Iya, jadi kenapa? Oh, gue dulu. Ya, jadi menurut gue tuh ulat bulu tuh ya kayak lihat rambut di tukang cukur itu terus apa ngumpal di lantai gitu. No, that's not. Bukan. Lu tahu kan ada ulat bulu yang kayak ada duri-durinya warna oranye. Kulit dia warnanya hitam, durinya warnanya oranye. Itu sering ada di sawah-sawah tuh. Yeah, I know about that.
Ya. That's disgusting, man. I think that's one, it's a bit disgusting. I think that's one, okay. Karena ya spesiesnya beda itu dengan spesies, dan terkadang tuh spesies yang hidup di tempat-tempat yang lebih alami atau lebih liar tuh malah lebih Menakutkan. ya lebih menakutkan. Bukan? Lebih jijik itu desainnya. Desain lagi. Desainnya. Buset, desainnya. Ya Oke. nggak salah desainnya. Desain. Bentukannya. Nah, bentukannya. Ya mungkin karena emang faktor evolusi atau cara bertahan mereka gitu kan. Zaman dulu ada nggak? Zaman dulu ada nggak sih ulet-ulet gitu? Ada lah Yang kayaknya. prehistorik. Kayaknya ada sih, nggak tahu gue. Soalnya gue kan dulu maniak dinosaurus ya, kayak ngelihat di ini. Tapi nggak pernah ngeliat ada ulet bulu. Paling ngelihat centropod apa sih namanya, kayak gitu-gitu kan. Ya. Itu banyak gede-gede banget, segede yang ini nih. Tapi gue nggak pernah ngeliat ada ulet gitu. Iya juga ya. Kayak gue bahas dinosaurus ada kayak kepiting aja ada, terus kayak ulat nggak pernah. Iya baru nyadar gue. Nggak pernah lihat ulat. Kalajengking laut ada, sea scorpion namanya tuh. Tapi ulat nggak ada. Iya lah. Bahkan belatung raksasa ada. Masa? Yes. Oh iya, bahas belatung mau nggak? Boleh. Nah itu tuh menurut gue itu yang jijiknya itu. Kalau menurut gue satu barusan belatung itu nggak jijik kok, satu doang. Karena gue liatnya kayak nasi gitu doang. Nasi tapi ada garis-garis. Kalau belatung jamak banyak. Iya, nah itu dia baru itu. Soalnya gerakan mereka kan kayak menggeliat gitu ya. Makanya itu kayak menurut gue lihat ulat tuh nggak jijik karena menggeliat, tapi cuma satu jadi normal aja tuh, kayak kelihatan polanya. Tapi kalau ngelihat ulat bulu tapi banyak atau belatung banyak tuh gue juga jijik tuh, soalnya mereka menggeliatnya tuh masing-masing dan ya gitulah pokoknya. Jijik tuh kayak kayak sesuatu aneh gitu. Makanya. Kayak membentuk organisme yang baru gitu ya. Nah itu dia. It's like an alien. Terus sama jentik-jentik juga tuh gue liat di air gitu kan, gue iseng saring gitu kan, katanya disuruh ibu gue kan bersihin kolam, terus pakai saringan, gue ambil tuh, itu menggeliat kayak gitu. Jentik-jentiknya. Iya jentik tuh, jijik banget. Nah kalau jentik-jentik gue sih enggak sih, gue kalau ada jentik-jentik kayak gitu gua kumpulin dulu di satu tempat, terus gue bakar. Karena gue benci buat mati lu. Genosida. Aduh kacau. Tapi kalau ulet keket tuh berani megang nggak? Gue nggak berani megang. Nggak berani. Tapi kalau ngeliat deket aja gini, yang ngeliat sih oke lah. Tapi kalau megang jijik gitu. Ya jijik, megang tetap jijik. So, pokoknya ada ulet keket yang bener-bener gede, warna hijau. Biasanya ada di pohon tales. Itu dulu gue berani banget megang. Itu kan bentuknya kayak plastisin gitu kan. Kayak teksturnya kayak kayak bener kata lucu. Gue dulu berpikirnya seperti itu, lucu, kayak pengen gue taruh di muka. Ada foto-fotonya tuh kayak banyak gue ngumpulin gitu. Mama gue tuh selalu ngomel, "Albi, mama jijik, mama takut gini." Dan akhirnya ya udah gue nurutin. Jadi gue jauhin. Makin kesini gue makin ngeliat kayak, ngapa gue kayak gini gitu ya? Men, gue dulu kalau gue nangis sama tetangga gue diajakin, "Dava sini sama Pak sama aja sini nyari ulet di tempat di pohon saya, banyak ulet tuh dulu. Uletnya bagus cowok, kayak naga gitu. Bentukannya ini warna hijau. Terus kepalanya tuh kayak ada tanduk-tanduknya gitu. Gue kalau sekarang megang tuh mungkin tapi dulu gue ngeliatnya itu eksotik banget, emang eksotik banget. Warna hijaunya hijau neon gitu. Wow. Oh ya, hijau mengkilat gitu ya. Keren cowok gitu. Nah, itu dia. Tapi iya sih, tapi belum kayak ini juga bisa mengajarkan satu makna hidup juga nih. Apa kayak tuh? Boleh, keren. Nah kayak ntar kaki gue kesemutan nih ya. Gini. Ntar ini gue gerakin kayak geli-geli gitu loh. Gue kalau gitu biasanya pas sholat Jumat gue benci banget gitu. Iya maksudnya kayak geli itu loh. Rasanya pas lagi berdiri begini sedekap mau duduk tapi kayak aduh malu gue duduk. Emang gue kenapa, gue demam. Kaki gue gerakin dikit kayak geli gitu aduh gimana? Udah mendingan. Jadi kayak kayak makna hidupnya itu sesuatu yang buruk mungkin bisa menghasilkan, atau sesuatu yang tampak buruk bisa menghasilkan keindahan. Kayak misalkan ulat sutra, contohnya ulat sutra. Lu pada tahu kan? Itu geli. Ulat sutra tuh. Warna putih, kayak tepung gitu. Tepung terus garis-garisnya menggeliat gitu kan. Kayak apa itu? Ini kayak paling
ya bukan apa-apa, jelek gitu kan kelihatannya. Yeah, but for some people itu bagus kalau kalian Itu, merasa ya. nah, But itu mostly for us it's kinda disgusting, you know. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi lihatlah apa yang bisa dia lakukan. Iya. Dia bisa bikin benang. Benangnya itu Wow. ya di Useful kepompongnya. banget ya. Ya makanya. Dan itu termasuk salah satu jenis benang kain yang paling mahal nih kan. Soalnya Sutra. kayak iya. Tapi lu bayangin pabriknya, Oh lu bayangin produksinya, iya lu sih. bayangin. There's a Ulat. bunch. Ya, gue pernah lihat soalnya kayak penangkaran ulat sutra gitu. Jadi ulat sutranya itu diternak gitu, ditaruh di kayak kotak atau apa itu kayak kotaknya tuh berlevel tuh ada level 1, 2, 3. Iya, iya. Di situ isinya ulat semua. Tuh ulat itu kayak banyak jaring-jaring gitu. Kan apa kain sutra kan diambil dari kepompongnya gitu kan. Nah, itu jadi setiap berapa bulan atau apa tuh, mohon maaf kalau ada kesalahan informasi, peternaknya nih ngambil tuh buka ini ya, langsung ngambil dalam gitu. Damn, no, I don't wanna do it. Nah, terus terus diambil tuh kepompongnya tuh, sumpah rada jijik tuh bener Kayak kayak gini. Masuk ke dalamnya kan kotak ya kan, masuk uletnya di sini ini. No iya. matter how much you going to pay me, I'm not going to do it. I swear to God, no. Mereka mah udah sepuh-sepuh istilahnya kan. Sepuh beda ya. Dari biasa. Nah, ini terus kepompongnya tuh bentuknya Enggak, itu ada ini enggak pembatasnya, pakai sarung tangan apa enggak? tangan kosong, men. Tangan kosong. Mereka mah udah sepuh. Nah, itu bentuk kepompongnya tuh kayak apa ya, kayak jijik juga itu. Ya kayak lu tau kepompong itu kan kayak kacang atau apa itu, gua lupa. Gua kalau ke pompong gua nggak jijik. Ya, nggak jijik. Ya cuma kayak teksturnya tuh gimana ya? Kayak gitu-gitulah. Nah, terus direbus atau di apa tuh lupa gua. Nah, itu baru dipintal. Pintal tapi namanya istilahnya. Iya, pintal. Iya, pintal. Iya. Nah, jadi kain dilurus Oh, panjang-panjang direbus gitu. tuh. Oh, Dia direbus nggak salah. Bisa searching sendiri deh, gue takut informasi salah informasi lagi. Itu informasi bagus tuh ya. Kayak waktu itu gue nyebutin quotes Van Gogh tuh gue salah tuh ternyata. Salah, tapi kan di ini. Ya tapi ya setidaknya maknanya mirip lah sama. Ya sama lah. Pokoknya kalian jangan telan mentah-mentah apa yang Ya. kita informasi di Ya, sini. mohon maaf ya atas Harus kesalahan. berpikiran luas, kalian cari lagi. Bener nggak sih gitu? Nah, iya. Dan Dan apa? aduh, bunyi kuncinya serem tuh. Kayak gitu. Kalau ada kunci gitu biasanya gue denger tuh nyokap gue kunci kelenteng-kelenteng. Wah, mama pulang. Itu kayak final bossnya tuh lagi keluyuran gentayangan. Oke. Nah, terus apa ya? Tapi dari hal sejijik itu pun bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, bermanfaat dan It's indah art. gitu. Makanya, dan gue juga ingat waktu itu anak-anak mau nyoba nggak ngambil kepompong? You got them it, no way. Ya nggak ada yang mau lah. Ada nggak sih, ada yang mau. Cuma ya teman gue yang rada aneh emang. Tapi ulat sutra itu tidak berbahaya kan? Nggak berbahaya. They're pretty friendly. They said it's Fluffy. it's safe. It's kind of fluffy and friendly. That's what they said. Gua nggak nguji sih, gua nggak mau megang. Just don't do it, just don't do it. Tapi dilihat dari itu hasilnya, bisa bikin kain yang benar. jutaan. Dan dibikin jadi baju tuh kusutnya nggak salah, susah kusutnya nggak salah tuh kain sutra tuh. Terus mengkilat. Terus bisa dijadiin apa ya, kayak kain-kain mewah tuh kebanyakan pakai sutra ini. Tapi ya bener juga ya, kayak produknya tuh kain sutra tuh kayak dari SD pun di bangga-banggakan nih kain sutra nih, kain sutra nih, kain sutra nih, berkualitas nih. Padahal itu produknya dibuat oleh makhluk-makhluk yang menggeliat seperti itu. Makanya dari hal-hal yang kecil gitu loh kan. Tapi bisa menghasilkan gitu. Nah itu dia. Don't underestimate ugliness. Because perhaps there will be something good from it, and that we can use it every day for our own good. Of course. Dan juga apa lagi ya? Gue pengen review setan sebenarnya, cuma lu gak mau. Gue takut sebenarnya, gue takut. Just don't do it. Gue pengen review desain setan ya, kayak apa ya? Yang bikin mereka ngeri itu apa tuh? Terus menurut gue ratingnya desain mereka kayak gimana? Cuma menurut gak mau ya? Gak mau, no, just don't do it. Padahal aslinya kayak gitu sih. Enggak, gue tuh orangnya walaupun gue sering mengalami kejadian-kejadian horor, tetap aja gue nggak pernah berani. Gue bukan indigo, tapi gue dikelilingi manusia-manusia seperti itu masalahnya. Nenek gue ini orang Jawa, Tulen, ya kan. Kakek gue juga. Ada yang manggil nggak sih? Enggak. Enggak. Ya kan.
Dan gue juga dikelilingi sama adik gue nomor 2 itu juga begitu melihat. Dan rumah gue punya 2 rumah. Yang satu itu sampingnya dukun. Samping persis ini kamar gue, sampingnya dukun. Jadi kalau gue tidur ada suara tapi itu suara lingsirunginya bukan lingsirungi yang serem, kayak gamelan. Gue enak lah dengerinnya, walaupun itu lingsirungi. Dan setiap malam itu, sumpah demi Allah ini, gue suka. Sampai pada akhirnya gue sadar itu bukan hal yang gue suka. Itu ada wewangian sesajen. Waduh, oh iya, wangi-wangi gitu. Itu enak banget gue nyium. Gue nanya, ini setiap malam apa sih mbah? Itu dari rumah sebelah lah itu. Apa sih namanya? Bukan sesajen, apa sih? Dupa atau Dupa ya, kayak dupa dupa gitu. kan? Ya, dupa. Wanginya Anas itu enak banget, dipadukan sama musik-musik Jawa, gamelan-gamelan dari radio kuno. Ini itu membuat kayak wah enak banget. Dan sampai gue pakai jir, selama ini kenikmatannya ternyata berasal dari hal-hal tersebut ya. Gue kenikmatan dari hal-hal haram ya. Iya, serem juga ya gitu ya. Itu tuh. Terus rumah gue yang satu lagi baru ini, rumah gue yang istilahnya baru tapi terlantar. Kenapa terlantar? Karena salah satunya hal mistis juga. Itu ada sesuatu, jadi ya gitulah. Holy shit. Oh, alarm. Nah itu tuh. Jadi rumah gue tuh bener-bener horor. Itu sampingnya kayak sungai kali gitu. Terus di seberang kalinya tuh ada kayak kebun pohon di samping rumah gue. Di sampingnya itu ada kayak kebun juga. Di kanannya itu perumahan kecil. Rumah gue agak terpencil yang satu yang baru ini. Dan itu bener-bener horor. Dan banyak banget pengalaman horor di situ. Mungkin next part ya gue cerita. Next part, second part perhaps. Lu kayaknya gak pernah merasakan momen-momen horor ketika lu besar deh. Ya kalau gue besar tuh emang gue belum pernah ngerasain sih. Tapi dulu gue kecil tuh rame sumpah. Cuma gue lupa itu masalahnya. Karena mayoritas hal yang gue alami dulu itu saat gue tuh kayak masih apa ya, belum sadar itu kayak makanya istilahnya lu merasakan yang sekarang gue sadar nih bisa bergerak. Kalau dulu kayak nggak sadar gitu. Dulu tuh kayak autopilot gitu. Iya benar. Ya autopilot ya. Kayak gue kebanyakan momen supranatural yang gue alamin tuh ya kayak gitu, kayak waktu gue masih kecil belum sadar gitu loh kan. Dan sejauh ini pas gue udah sadar full akan apa yang gue badan nih, gue tuh mendengar kisah-kisah serem tuh ya cuma dengerin doang, belum pernah merasakan. Iya ya, karena gue aman-aman aja sih, nggak pernah digangguin. Alhamdulillah, jangan sampai. Jangan sampai. Kalau misalnya ada di mana digangguin, lu reaksi apa yang bakal lu lakukan? Spam ayat kursi dong. Bagus, alhamdulillah. Yang penting tauhid. Kalau tauhidnya benar, Allahu Akbar. Ya kalian harus mencontoh Umar bin Khattab. Kalau dia berjalan setan-setan lari. Iya, kan? Takut sama Umar. Iya, karena kita tuh makhluknya lebih sempurna daripada mereka. Karena iman dan tauhidnya Umar bin Khattab itu wah tinggi sekali. Jadi kita istilahnya kalau mau berani harus meninggikan iman kita ya kan. Pokoknya tauhidnya harus disempurnakan lagi. Benar-benar kalau kalian dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk rasa takut sendiri itu loh, ini kan horor katanya. Dan menurut gua banyak orang yang menyalahartikan rasa takut. Mereka menyebutkan rasa takut tuh bahwa rasa lemah. Kayak lu takut, lu penakut, lu lemah. Kayak Ya gitu. memang. Tapi bukan seperti itu. Karena berarti gua salah satunya ini. Kenapa tuh? Gua jelasin ya. Rasa takut itu adalah hal yang alami sih. Semua orang pasti pernah mengalami, bahkan orang-orang yang paling tangguh pun. Orang batuk. Oke, iklan dikit. Kayak terkadang kalau tanpa rasa takut, kita tuh malah cenderung terlalu bersemangat bisa, dan malah mengambil keputusan yang salah. Jadi meskipun memang kadang rasa takut itu juga yang menghambat, ya pada dasarnya tuh keseimbangan lah gitu ya. Tapi rasa takut itu juga penting bagi diri kita, karena membuat kita tuh aman. Itu kan insting kita itu loh, yang otak mengatakan bahwa kita tuh harus melakukan sesuatu untuk menghindari hal tersebut. Dan salah satunya tuh dengan membuat rasa takut ini. Jadi kita kayak
self defense-nya gitulah, secara mental tuh kan kayak aduh gue kok kayak nggak enak gitu ngerjain gini kan. Dan ya itu kadang juga work beneran, kayak buat gue sendiri juga work Terus kadang-kadang. misalnya ada lu sedang menghadapi sesuatu, kayak misalnya lu khawatir ini hal baik atau tidak, dan insting lu mengatakan aduh deg-degan nih, kayaknya ini enggak, ini salah deh, ini salah, itu termasuk rasa takut kan. Dan itu sinyal juga berarti Iya, ya. sinyal juga. Oke. Dan sering gue akhirnya mengambil keputusan lain dan ternyata itu keputusan yang tepat sih. Kayak gue, wah sumpah ini kalau gue Rasa pilih takut yang ini itu tuh gue salah. bisa jaga. Di jalan yang lain ntar Iya ya. makanya itu loh. Dan oke. itu dia. Jadi kalau kalian punya rasa takut atau itu, jangan salahkan atau benci diri kalian sendiri gitu loh. Itu mungkin hanya ketika rasa takutnya aktif di saat yang salah. Namun percaya deh, rasa takut pun ada manfaatnya. Dan manfaatnya itu mungkin bisa lebih besar dari apa yang kita pikirkan selama ini. Atau mungkin pada dasarnya kepada semua emosi ya, kayak marah, senang, sedih, itu semua ada manfaatnya. Berarti Allah tidak menciptakan suatu hal sekecil apapun dengan sia-sia berarti. Iya, semua hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, gue percaya ada fungsinya. Kayak nyamuk misalnya gigitin kita tuh, apaan sih? Lah buktinya nyamuk tuh bisa bikin lapangan kerja loh. How? Itu kan, lah itu baygon. Ya kan? Kalau nggak ada, Damn it. ya enggak. Kalau nggak ada baygon, kalau nggak ada nyamuk, ya nggak ada baygon tuh. Talk about Dan fear. baygon kan salah satu ini terbesar gak sih sekarang itu kan, kayak baygon. orang-orang pada tahu, terus kayak Apa itu baygon? Yang lain pada tahu pasti apa itu baygon. Nggak tahu lah. Siapa yang nggak tahu? ya terus kalau lu lihat serangga, ambil baygon, ada baygon. Baygon, oh iya. Udah. Minum baygon. Ah, itu kaca itu aneh. Ya kayak udah menjiwai gitu kan. Nah ini karena nyamuk ada gigitin, Baygon diciptakan. kita jadi cari cara tuh, ini cara biar ini makhluk sialan nih gak gitu. Oh, lu Kayak- tau nggak nih? Ngawan. Itu ada kutipan kayak di mana ada masalah, di mana ada suatu bencana atau masalah, di situ ada orang kaya baru. Gitu, kayak waktu pandemi corona banyak yang di PHK segala macam. Tapi selain itu masker naik, bikin orang omsetnya naik tinggi lagi, guys. Ya gitulah. Iya kan? Ya seperti yang Juga ya. tadi materi pas lagi ini tadi kan, ketika ada keramaian di situ ada keuntungan kan. Oke. There's crowd, there's apa tadi? There's money, Nah, there's iya. cuan. Oh iya, there's cuan. Nah, Itu rasa takut juga ya. Rasa takut tuh berarti bermanfaat juga untuk kita iya. ya. Bisa bermanfaat, namun juga bisa menjatuhkan seperti layaknya semua hal. Ketika berlebihan. Nah itu dia. Dan iya, ini Allah tidak memerintahkan kita untuk takut. Tidak bilang kalau kita tidak boleh takut sama sekali. Dia cuma bilang tidak boleh takut kepada selain Allah. Ya, berarti istilahnya kepada selain Allah kita bolehlah nggak takut. Tapi kalau sama Allah kita harus takut. Karena Allah Maha menyombongkan diri, Maha tinggi, pokoknya yang paling tinggi lah, yang yang pantas untuk ditakuti hanya Dia. Ya memang, Ya, karena yang lain hanya makhluk saja. ya makhluk doang. Kita mah apa? Kita mah apa? Kita dibandingkan rumah itu aja kecil. Dibandingkan masjid ini kecil lah. Dibandingkan yang pencipta semua isi alam Apalagi semesta dan itu, lain, apalagi. apalagi. Kita mah sel atomnya udah lebih kecil dari itu. Damn. Jadi itu dia, ada manfaatnya, namun ada juga menjatuhkan gitu loh. Jadi ya kalau bisa sih diseimbangkan lah. Karena menurut gue yang paling penting di hidup ini tuh Keseimbangan. Nah, itu dia. Thanos lu. Enggak. Bukan. Gua enggak setuju kayak gitu, so. Beda. Kayak bunuh setengah populasi tuh sebenarnya enggak bener juga sih, enggak bener. Geber mulu. Udah jam berapa masih geber motor? Sumpah. Kacau. Enggak sih, bunuh setengah populasi dunia tuh salah coy. Salah juga. Salah. Top lagi. Night ride. Night ride nih, orang-orang seperti ini tuh malam-malam mau nyari sensasi apa sebenarnya motor. Ya, jadi everything needs a balance. Balance is the key to everything. Itu salah satu unsur seni, ya kan? Balance. Ya, balance. Iya. Waduh. Suara parolan tuh. Aduh. Nah, apa? Nah. Maaf ya Pak, bukan itu. Gomen. Kita cuman menghargai suara Bapak tuh. Sangat Kayak penyanyi rock. estetikanya unik nih. Unik.
It's my life, it's now. Itu keren banget. Copyright. Oh, copyright. Ya, jadi oke. Apa? Jadi apa? Everything needs a balance. And? Jadi kalau bisa jangan terlalu. Ini gue liat bayangan langkah kaki dari pantulan atap ini, ngeri sumpah. Kayak gue takut tau Pak Khairil muncul ini jam scare. Ngapain kalian? Ternyata dia takutnya Pak Khairil dan Parolan ya gitu. Bukan yang lain-lain itu. Itu guru ketakutan sama guru yang udah gue sebut aja dari awal. Udah sebut ya. So what? Everything Ya, apa? kalau balance. Ya kalau bisa tuh jangan biarkan sesuatu menguasai kita terlalu jauh. Namun kalau bisa kita kendalikan itu dan menggunakan dengan secukupnya. Ya itu loh. Jadi ya lu pakainya yang secukupnya, pas-pasnya aja, jangan kebanyakan. Karena gue percaya semua hal itu kalau kebanyakan itu malah jelek. Bahkan hal-hal baik juga jelek. Kayak lu kebanyakan uang. Iya juga ya. Iya nggak sih? Kebanyakan uang juga ini menyebabkan inflasi. Kalau lu nyumpin uang banyak-banyak, yang lain gak megang. Nah ini guys. Apa ya tadi ya? Udah kali ya? 1 jam. Udah sejam ya? 9 menit. Pas banget sama jam itu. Beda 1 menit doang ya. Iya. Beda 1 menit doang. Kita mulai 000 tadi ya. Jam 000. Jam 000. So that's it guys. Okay. Ada mau bahas lagi nggak? Apa mungkin? Mungkin itu saja untuk sekarang. Itu saja ya. That's it guys. Kita berbicara tentang horor, tentang fears, tentang balance, tentang fobia dan lain sebagainya. Mungkin kalau kalian ada yang gak setuju sama statement yang kita sampaikan atau ada salah kata, mungkin kalian bisa koreksi. Ataupun kalau kalian yang punya pengalaman horor, anak 98 ataupun di luar 98, ayo kita meet up, kita podcast, kita cerita-cerita, sharing-sharing cerita-cerita horor. Lulus nih orang. Ya mumpung gue belum lulus. Kalau gue lulus mungkin gue podcastnya beda tempat, nggak di sini mungkin. Ya atau enggak gue bakal sendiri gitu kan. Nah, ayo kita cerita-cerita, sharing-sharing. Di sini aja. Dan BTW, lu tau Pantasmarnya apa? Apa? Pantasma. Oh iya, gue waktu itu tanya, cuma lu belum jawab. Belum secara menyeluruh gitu. Coba. No. Sekarang. Di sini nih, nggak apa nih, sini nih. Tak apa. Oke nih. Sekalian aja, sekalian topik terakhir. Jadi gue kasih tahu secara bahasa dulu. Secara bahasa itu diambil dari bahasa Yunani. Gue juga baru tahu belakangan ini. Pantasma itu artinya hantu atau bayangan. Hantu atau bayangan. Interesting. Nah, tapi sebelum itu gue mengartikan sendiri pantasma itu apa. Di bahasa juga ada satu lagi, pantasma itu artinya waham atau imajinasi. Imajinasi, tapi di bahasa Yunaninya itu artinya hantu atau bayangan. Tapi secara ilmu psikologis itu artinya imajinasi atau waham. Karena di orang-orang bilangnya kan fantasma. Fantasma karena kan PHA dibacanya fa ya kan, fantasma. Tapi karena di sini gue mau berbeda, gue ngomongnya itu pantasma, bukan fantasma tapi pantasma, karena ya lebih enak aja dibilang bukan fantasma. Kalau fantasma ya kalau fantasma enakan ngomong fantasi aja sekalian ya kan, bukan ini. Jadi gue ngomong pantasma. Nah, itu secara psikologi. Nah, tapi menurut gue yang gue buat itu pantasma itu adalah sebuah media, bukan sebuah media ya, apa ya, sebuah ini nih. Enggak. Pantasma itu artinya sebuah mimpi, sebuah kenyataan. Bukan. Sorry, astagfirullah. Kurang ngopi. Nih. Pantasma itu artinya adalah kenyataan yang masih terkunci di dalam mimpi. Dan gue sambungin sama bahasa tadi Yunani. Pantasma itu hantu masa depan. Jadi itu sama, lu tahu ini enggak sih law of attraction? Ya, pernah dengar. Ya, sama-sama kayak gitulah. Ketika kalian menginginkan sesuatu, bener-bener pengen, lu akan mendapatkannya. Walaupun lu nggak mendapatkannya, istilahnya lu harus tawakal gitu. Dan konsep pantasma ini berkaitan sama memento mori, tahu nggak? Ya. Memento mori itu kan ingat kematian. Karena pantasma ini di Islam pun ada kaitannya. Karena kayak gini, lu tau akhirat?
Tahu. Percaya akhirat? Percaya lah. Pernah lihat? Belum. That's Phantasma, hantu masa depan. The ghost of the future. Yes, lu nggak Something. tahu gimana, tapi itu benar-benar ada. Something we believe, something we trust, but something that we never seen before. Yeah, we never seen before. But there is. It's there and always has been there from the very Yes. beginning. That what's Phantasma mean? Damn, that's kind of mind blowing, man. Ya I kan? never thought about this is such a deep shit. Aduh. Speechless. Deep shit right here, man. Like Deep seriously, shit, this is seriously. something very interesting. Hmm. Like this is far deeper than the meaning of my own name, like Glow Glow Shy. Shy. This is far more deeper. Yeah, And that logo design, I think, is very interesting itself. The new one. Yeah, the green one. Yes. Oh iya, gue lagi pengen bikin gambarnya. Oh buat iya, selesai. kita lagi collab nih ya. Nggak Iya. usah buru-buru lah. Santai aja. Itu semakin lama menunggu, semakin lama ditunggu, semakin apa namanya? Ketika diberikan gue semakin kayak ini dia ditunggu-tunggu. Wah, semakin hype lah. Ya kan? Oke. Jadi kita ada collab nih guys ya. Ya. Itu but Phantasma tuh. Still in progress. Still in progress. Ya, gitu Ya dia. akan. Jadi pada dasarnya gue mengubah logonya dia nih menjadi sebuah karakter. Karakter desain dan dia bilang ini kan karakter apa? Phantasma sendiri sih, malaikat kematian Malaikat gitu kan. kematian kan. The Angel of Death Phantasma. Iya, kan? iya. Nah itu sebenarnya arti Phantasma tuh ada lagi. Kalau dibahas secara sejarah yang gue buat cerita hayalan yang gue buat, tapi nggak bakal gue ceritain di sini. Karena gue mau bikin The Origin of Phantasma. Yes. Dokumenter Phantasma. Ya, tapi itu cuman cerita hayalan doang yang gue buat-buat gitu. Singkatnya sih, jadi ada sebuah pulau, nama pulaunya itu Pulau Nortas, ada di Samudra Utara. Ya kan, nggak tahu kan ya, itulah itu Samudra Utara dan Nortas, dan itu dekat Atlantis. Belum tenggelam tuh. Belum tenggelam. Jadi ini hayalan gua aja, hayalan gua. Di Nortas itu terbagi menjadi 7 desa, kayak Konohagakure. Kono. Ya kayak gitu segala macam kan. Tapi kalau itu ada Archas, ada salah satunya ada, nah pokoknya banyak lah. Nah terus di situ ada salah satu istilahnya kayak celestial gitu lah ya. Celestial itu bukan benda langit yang ada materinya, tapi itu adalah sebuah entitas. Entitas itu namanya Phantasma. Nah, jadi disitulah awal mula Phantasma terjadi. Nah, itulah mengapa gue menamakan diri gue Prince Albi, Prince Seven, karena gue adalah pangeran ketujuh, gitu maksudnya. Albi Dava Paundra. Paundra tahu artinya apa? Enggak. Pangeran Samudra Utara. Buset. That's it man. Gue menyambungkan sesuatu satu gitu. Ini cocok loginya next level, Cuk. Next level ya. Ini pemikiran seniman yang udah next Aduh, level aduh, banget sampai aduh. kayak gini. Udah kali udah lah. Oke. Makin kebuka di sini ya kan. Yeah, it's for another time. Oke nih guys, terima kasih banget buat kalian ya sudah mendengarkan ocehan kita. Terima kasih. Ya, Ini tidak se-edukatif yang sebelumnya terakhir kali gue kesini. tapi ini edukatif banget loh. Iya sih, cuma ya apa ya, nggak waktu itu kan kita fokus bahas seni gitu kan. Kalau ini kita bahasnya Horor dan ya, segala macam. Ya, jadi lebih nyampur-nyampur lah. Jadi Tapi ini entertain banget loh. ya entertain sih. Lebih dari sebelumnya. Biasanya gue kalau upload horor itu bisa sampai 200 yang nonton. Maksudnya 200 lebih lah. Tapi yang seni kita juga 200-an yang nonton. Iya, 200. Tuh banyak tuh. Banyak yang komen kayak, wah Raifan tuh kayak ternyata pikirannya luas daripada yang kita kenal selama di sekolah ya. Ya. Lu sampai Nixi bilang kayak, ini orang di kelas nggak pernah ngomong, maksudnya nggak pernah interaksi segala macam, ternyata dia punya hal yang bisa dijelaskan secara apa namanya profesional gitu loh. Lu tau Nixi kan sekelas sama Nixi lu ya? Tahu. Nah gitu-gitu, dan banyak yang komen kan, lu podcast sama si ini orang Kimi bahas gini. Padahal di Medcom si Raifan tuh nggak pernah ngapa-ngapain, gue kira dia cuman punya orang yang punya bakat tapi nggak mau menggunakan bakatnya dengan maksimal gitu cowok. Ternyata lu tidak, ternyata lu punya. That's kind of hard, I guess. Enggak, ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Lu punya media sendiri kan, Glow Shy Drawings ID. Well, so damn. people talk a lot about me behind me. Well, Of course, man. kind of a- That's life. Yeah, I guess that's course. kind of painful to hear. I'm so sorry. Tapi itu kata-kata Kimi tuh gitu tuh. Kimi sama gua tuh kayak, ya juga ya kenapa dari dulu Raifan tidak menunjukkan skillnya gitu.
kan kita bisa collab bersama-sama gitu kan ya, kayak ya juga ya. Itu kayak baru memunculkan personality lu di akhir-akhir ini, di kelas 11 ini mungkin ya. Iya, di akhir kelas 10. Di akhir kelas 10. Kenapa begitu? Ya sebenarnya ini ada keterkaitannya terhadap sedikit trauma di masa lalu bisa dibilangnya. Karena pada dulu tuh orang cenderung memang meremehkan apa yang gue bisa tuh. Ya apa ya, kayak karya gue mungkin kurang di appreciate dan ngerti banget. gue disebut A freak maybe. aneh gitu kan, karena That's what happened to me right now. ya karena selera gue tuh berbeda dari yang lainnya gitu kan. Oke. Dan itu juga alasan gue kenapa jadi diem pada awalnya itu. Gue jadi takut untuk mengemukakan pendapat, dan bahkan di hari pertama gue masuk SMA ini pun gue jujur takut sebenarnya, takut dan kecewa sebenarnya, dan gue nggak tahu harus ngapain. Dan akhirnya gue jujur nyesel banget waktu itu di awal tuh, kok gue diem aja itu kayak gue menghilangkan momen-momen penting gitu loh. Karena di awal tuh kan momen-momen untuk memulai keakraban ke yang lain gitu loh kan. That's deep, man. Dan gue melewatkan hal itu nih, gue asli nyesel sampai sekarang. Gue sekarang tuh pengen jadi orang yang kayak sekarang tuh. Gue pengen temenan sama semua orang. Baru sekarang ini. Iya, gue nyesel banget awal kelas 10 gue nggak temenan gitu loh. Kayak sekarang pun gue juga deketnya sama teman sekelas paling cuma sama Asker, sama satu lagi, sama mungkin berapa anak cewek gitu kan. Tapi kalau sama anak cowok-cowok yang lain juga nggak terlalu deket gitu. Dan emang dari dulu gue jarang ngomong sama mereka, dan ya I regret every single thing I did back there. I really regret it. Just don't regret it, man. It's, Tapi itu kan karena lu istilah punya trauma segala macam kan? ya karena ya Bukan kesalahan lu kan? Maksudnya bukan istilahnya bukan hal yang negatif kayak lu ngindarin karena lu malas aja gitu kan, tapi karena emang lu punya past traumatic thing kan gitu kan. Dan kalau menurut gue juga pernah menyesal seperti itu. Itu tuh kalau misalnya penyesalan seperti itu ya memang datangnya dari Allah. Istilahnya untuk menjaga kita sendiri gitu loh. Siapa tahu kalau misalnya lu bergaul dari dulu, lu bisa menjadi orang yang berbeda, ya kan? Itu bener-bener apa ya? Kalau lu mau berpositif thinking apa namanya dalam Islam? Husnuzon. Itu bener-bener oh iya juga ya, kalau misalnya dulu gua extrovert, kayak gua ngomong kesana sini, mungkin gua bakal jadi pribadi yang berbeda. Mungkin itu cara Allah untuk menyelamatkan lu. Dan mungkin di sini panggung lu baru bisa debut sekarang gitu loh, mungkin ya kan. Lu nggak kenal banyak orang, ya itu bukan kesalahan lu juga, dan itu pun bisa menjadi privilege lu. Karena famous itu apa artinya? Itu membuka jalan dosa baru. Mungkin itu ya. Dan gue mau ngomong satu buat lu, boleh? Silakan. Tadi lu bilang lu punya trauma kayak dikatain aneh-aneh gitu kan, karena lu nggak mau sekarang. Dulu kelas 10 lu nggak mau mengekspresikan apa pendapat lu. Itu ironi menurut gue. irony. Yes. Tell me more about this. Karena lu seorang seniman. Tugas seorang seniman apa? Mengekspresikan diri mereka. Imajinasinya dan diri mereka. Yes. Tapi lu tidak mau mengekspresikan diri lu. Dan bakat seorang seniman itu apa? Uniquely. Menggambarkan apa yang unik dari dirinya. Dan lu nggak mau menggambarkan apa yang ada di dalam diri lu. Ya itu, maka itu. Memang pada awal-awal dulu tuh gue masih belum menemukan semua konsep-konsep itu. Gue masih dongo istilahnya gitu ya. Cuman karena gue diem di awal-awal ini, gue jadi mempelajari banyak hal, belajar hal baru. Nah, gue menemukan tujuan mengapa gue suka dengan hobi gue yang satu ini. Dan gue mulai embrace semua hal-hal yang unik dari diri gue tuh, dan mencoba menebarkan hal positif sebanyak mungkin kepada orang lain. Seperti di Instagram gue sering membagikan opini-opini gue mengenai suatu hal, meski sekarang udah rada jarang karena sibuk sekolah gitu kan. Ya gue juga sering memberi motivasi kepada orang lain, dan gue nggak
pengen orang lain mengalami hal yang sama kayak gue gitu kan. Bisa tuh, bagus tuh. Ya dan ya pada dasarnya gue tersadarkan dari diem itu, gue tersadarkan apa hal yang telah gue salah lakukan di masa lalu dan hal apa yang mungkin bisa gue lakukan Untuk kedepannya. dan untuk saat ini untuk memperbaiki situasi. Dan jujur jadi beda banget sejak gue nemu konsep itu. Gue perlahan mulai berevolusi. Yang awalnya gue diem banget, gue mulai perlahan-lahan bisa ini mulai aktif di pelajaran itu kan, dengan cara presentasi ngomongnya lancang dan ada intonasinya gitu biar nggak boring. Dan That's a juga good, man. menanyakan pertanyaan-pertanyaan kritis yang kayaknya setiap gua mau nanya tuh orang-orang pada menghela nafas gitu, kayak ini orang Nah itu nanya Pak, gitu. kalau kita nanya begitu dibully kitanya ya. Iya, cuma gue susah suka nanyain orang-orang tuh pertanyaan yang susah, yang kritis, karena gue pengen critical thinking di setiap diri orang. Oke, back to topic. Dan ya evolusi gue dari awal kelas 10 hingga sekarang awal kelas 11 tuh udah beda jauh asli. Tidak, emang beda sih. Beda Gue dulu banget. gak mau nyapa lu, kenapa? Karena gue takut. Kayak ini orang kayaknya masalah hidupnya berat banget. Jadi gue kan orangnya caper ya. Maksudnya gue tuh tipe orang yang bakal nyapa duluan. Ya kan dulu. Ya kan. Gue bakal harusnya nyapa duluan nih. Gue kan lu sering kan gue panggil kayak Raifan gitu kan. Tapi sebatas itu doang. Gue nggak ngajak ngobrol karena gue takut kayak, aduh, kayak ini orang serem nih ya. Itu terjadi kepada beberapa anak kelas 10 dulu, kayak misalnya lu kenal ini nggak? Gue lupa namanya. Pokoknya ada lah, sama kayak lu kasusnya. Karena gue takut nyapa dia, takut ngajak ngobrol, jadi akhirnya sebatas sapa aja kayak, hai gitu. Yes, I understand. I mean that's reasonable. Itu masuk akal karena ya kita kan orang lain belum tentu mengetahui apa yang ada dalam diri orang itu kan. Dan ya jujur gue juga ya rada sakit hati tuh ngeliat orang kayak gitu, kayak nyapa gue tapi mereka nggak mau deketin gue gitu kan. Because we takut gitu. Sebatas kayak takut lu nggak nyaman sebenarnya sih. Ya sebenarnya gue nyaman aja tuh, kayak oke, saya akan klarifikasikan. Sapa aja gue nggak apa-apa, ngomong aja sama gue apapun gue nggak apa-apa kok. Emang gue nih dari dulu punya masalah mengekspresikan wajah ini, kayak gue tuh jujur nggak tahu cara ekspresi yang benar tuh. Kayak emang rada kaku, tapi percaya deh dari pikiran dan hati gue tuh merasa senang seperti kalian semua tuh. Gue tuh nggak disedingin yang kalian pikirkan. Kayak humor gue juga sampah, kayak gue liat foto toilet muter-muter aja udah ketawa. Ya gitu. Foto toilet Umurnya muter-muter, foto roti low quality Jatuh, muter-muter gitu. Foto roti jatuhnya udah ketawa ngakak. Ya, humor gue tuh udah rusak ya. Raifan juga manusia guys, bukan I am a human. AI atau alien. I'm no. not a demon or anything. I'm just a regular person like all of you. Kalau gue bukan, I am a phantasma. Asik, galah bercanda-canda. Itu dia tuh ya. Jadi gue manusia biasa dan ya semoga dengan untuk menonton ini kalian jadi lebih kenal gitu ya. Sapa aja nih. Halo Raifan gitu. Ya, gitu. Kamu yang ada di podcast ya gitu. Raifan nih. Ya, kalian nggak usah takut sama gue, dan gue juga akan mencoba sebaik mungkin untuk mengubah diri. Motor lagi Sialan. Ya Allah. Tunggu. Sebentar ya. Jadi nggak kedengeran ya lah. Maksudnya nggak ganggu. Tapi tetep aja sih. Ganggu. Gue yang ngomong yang keganggu. Oh gitu. Oke. Ya, jadi ya gue akan mencoba memperbaiki lagi karena gue tahu ada kesalahan dalam beberapa cara gue berinteraksi gitu kan. Gue udah selama ini gue memperhatikan setiap sisi sekitar gue. Gue tahu cara ngomongnya setiap orang di kelas gue hafal. Terus cara mereka interaksi gue hafal. Mereka interaksi ke siapa aja gue hafal. Damn. Gue bener-bener memperhatikan semuanya. Kayak di murid 11-2 tuh gue udah kurang lebih tahu detail-detail mereka berinteraksi ke siapa. Karena gue diem aja waktu itu kan, dan gue memang observasi kesana sini. Wow, Sherlock Holmes. Iya, kurang lebih begitu. Dan gue telah mengambil beberapa sampel yang bisa dicontoh gitu ya. Sampel. Ya, gue nggak tahu istilahnya apa tuh. Ya pokoknya contoh gitulah buat gue contoh.
dan akan gue coba terapkan lagi dalam hidup lu. ya, supaya gue bisa menjadi orang yang ya paling nggak lebih normal You gitu trying to be better lah. Yeah. Nggak normal mah jangan jadi normal kata gua. Be a freak. It's okay to be freak, man. Swear to God. I think that makes sense. Just Okay. be yourself. Nih, gua punya quotes. Oke. I'm not a freak. I'm not a freak. I'm just not you. That's great, right? That's great, man. It's perfection. Perfection itu gua kutip dari ini David Goggins ya. Itu keren, mengekspresikan dirinya dia bener-bener totalitas. Lu sama kayak Kimi sebenarnya, Masa? tapi Kimi tuh orangnya bedanya tuh kalau lu kan nggak mau mengekspresikan, maksudnya karena lu takut gitu kan. Tapi kalau Kimi tuh don't give a shitnya itu tinggi banget, kayak mungkin lebih tinggi dari gua. Kimi tuh aneh, bener-bener aneh. Dengerin lagunya kontra banget, yang lain suka dangdutan, kalau gue suka rock, tapi dia tuh lagunya Jepangan kayak Vocaloid. Lu tuh Vocaloid nggak? Tahu. Vocaloid lah dikencengin kayak nyanyi berdandan nggak jelas kalau mana wibu. Dia kan orangnya kan kayak sorry Kim ya, itu kan wajahnya dewasa, tapi lagunya itu kan kayak Jepang kayak anak-anak gitu kan, maksudnya bukan Jepang anak-anak, kayak suaranya kan loli gitu kan, kayak cute gitu kan, nggak nyambung sama wajahnya kan. Jadi gue nggak mau nyalakan genre yang lu puter, tapi gue merasa tidak nyaman aja Kim. Tetapi itu pas gue masih ngejudge gitu kan. Sekarang gue udah sadar, oh ini dia emang begini nih orangnya, ya udahlah gue terima. Dan akhirnya gue bisa menerima Kim itu orang yang aneh, tapi dia salah satu orang yang gue list di depan akan gue butuhkan. Ya bisa istilahnya tuh dia is accepting himself, menerima dirinya sendiri secara keseluruhan. Dan gue juga pengen seperti itu mas, meskipun nggak kayak gitu banget gitu ya. Maksudnya gue tuh jangan kayak gitu ya mas, banget. ya Itu over sih. ya, maksud gue tuh kayak gue mengekspresikan gue sebisa mungkin, dan gue nggak akan membawa terlalu ke hati apapun yang orang-orang katakan. Ya akan gue terima saya sisi baiknya, dan sisi buruknya bahkan gue bodo amatkan gitu kan. Dan itulah yang kurang lebih akan gue coba untuk terapkan di karya-karya gue selanjutnya dan seterusnya. Ya gue akan mencetuskan apapun perasaan yang gue rasakan dan keunikan yang gue punya dalam situ tanpa rasa takut. Dan itu yang pengen gue ini, karena gue sekarang sudah mulai sadar bahwa judge dari orang lain itu sebenarnya tidak penting-penting amat. Iya, penting-penting Just amat, ya. believe in yourself and trust on who you are. We are special in our own ways. We are denger itu kayaknya. Ya di WA waktu itu. Iya, oh iya itu ya makanya. Oke. Ya, we are not weird. We are just being ourselves. Nih ngomong bahasa Inggris gitu nggak? Of course. Okay, like Harusnya. yeah, we are all different. None of us are the same. Every single one of us, even our face. Look at his face. Look at mine. It's different, right? Of course. Everyone is different, even from their feelings, their insides. That's the main thing. And what makes people different is that their personality. Everyone got their own tastes on music, perhaps, or things. Anything. Just different. Yeah, it's different, and the standard of being normal, that what makes us feeling not quite confident about ourselves. The standards killing us mentally, not physically sometimes, but not mentally. So, From mentally to physically. so yes, we need to believe in ourselves, accept who we are. Don't let people judge you because you're not acting like what people used to do. No, that's not how people used to do. That's just You're not a tool. random bullshit. You're not a tool. Yes, that's right. You're not a tool. You're not a machine. You are a human with a heart. And I really recommended you to fill everything in that heart with something that you know. Just be yourself. Do anything that you believe it's good for you. Don't be afraid. Don't be ashamed. Just be yourself. And never, ever let people put you down in disappointment. Because I believe everyone can be special
in their own ways. Even a twin Yes, are even different. everyone is different, and you need to be proud of it. That's all for me. Terima kasih. Bahkan Allah berkata, kami membuat kalian berbeda-beda agar kalian saling mengenal. Coba bayangkan wajah kita sama semua. Coba kalau pikirkan kalau taste kita sama semua, selera kita sama semua, kayak nggak ada yang ganteng, nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus, nggak ada yang cantik, nggak ada ini, kayak sama semua. Ya, gitu. Kan jadi bosan gitu kan. Kayak kalau semuanya sama, apa yang membuat semuanya unik? Nggak ada yang ini, semuanya sudah predictable. Semuanya sama aja, sesuai standar. Nggak ada yang bagus. Kayak pakai template semua, itu nggak seru, Nggak seru. Sedangkan keanehan atau keunikan itu yang membuat sesuatu dalam jadi seru. Ya, itu dia. Membuat sesuatu dalam diri kita bergejolak, melihat sesuatu yang baru, membuat rasa ingin tahu kita bertambah. Wah, That's the yeah, thing. that's the thing. Damn. Makin malam makin deep ya. Ya, Keren ini keren nih. Kayaknya udah Selain- bukan horor lagi. Selain bukan horor lagi, tapi ngapa udah nih arc 2 ya. Ya, art 2. Ini judulnya ini, judul thumbnailnya seni horor apa? Seni dari rasa takut. Ini dia, that's impressive. Ya guys, ya guys ya. That's too Ya guys much. ya, that's too much. That's okay. Ini durasinya udah kayak film. Tapi balance nggak sih? Itu balance nggak sih, di awal kita entertain, di akhir kita Ya kayak deep. semakin mendekati klimaks film itu kan semakin deep gitu ya. Ya, tapi lu tahu nggak sih? Biar agak panjang, udah terlalu panjang. Udah mau bangun juga ini, lu tahu nggak sih? Ini bener-bener gua kira ini tuh nggak ada yang nonton, kayak kita ngobrol aja buat arsipan aja kan videonya. Tapi ternyata bener-bener ada yang nonton. Ya. Itu sampai habis. Iya. Salah satunya ada Malvin, tau Malvin? Enggak. Pokoknya ada Malvin, Xavier tuh, terus orang-orang TU, bahkan Waduh. guru-guru, Waduh, gua bapak tadi ibu ngomong gitu. bahasa kasar. Enggak apa-apa, guru-guru paham ngerti gitu, tapi asalkan tidak kasar yang aneh-aneh gitu kan. Mohon maaf ya Pak Bu. Pasti Ya. biasa kalau ada kata-kata kasar gua cut kok, kayak gua sensor gitu. Oke. Gak ada suaranya, Oke. santai saja. Alright. Bahkan banyak banget yang nonton kayak bener-bener sampai habis. Jadi ada satu circle di kelas 10, bener-bener kelas 10, gue gak pernah nge-share link YouTube gue ke kelas 10, tapi tiba-tiba mereka nonton sendiri. Damn. Kakak yang podcast itu ya? They know. You know. Sampai gue ajak podcastnya itu judulnya Asa Hong sama apa gitu, nama circle mereka. Mereka ternyata satu circle itu rame-rame nontonin lomba, bahkan mereka bikin lomba buat nonton lomba ngabisin film channel YouTube gua. Itu cewek semua itu. Cewek, ada cowok, iya itu circle cewek semua. Dia punya fan girl, guys. Gede man, gua nggak tahu. Jadi mereka, the crazy thing is mereka nontonnya bareng orang tua. No way. Tuh mereka, ya Smart TV kan, iya kan bisa, Oh, iya, bisa Smart sih. TV kan, Yeah. kayak Freaking way with their parents. with their parents. Dan itu gue belajar bahwa kalau gue nggak boleh ngomong kotor. Ya, nggak boleh ngomong Jadi, kotor. mohon maaf ya Pak Bu yang ya mohon maaf. Tapi Mohon maaf sekali. tapi karena kita ngomongnya santai, itu yang bikin mereka betah. Ya, karena- Berbeda dari podcast lain katanya. Ya podcast saya tuh kayak terlalu berat gitu. Berat ya katanya ya. Iya. Kak Albi katanya relate gitulah, Iya, cara ngomongnya bisa dipahami. Karena kita kan remaja juga gitu loh kan, dan Seumuran. sesuai dengan audiens. Iya. Ya, gitu. Gue nonton podcastnya Deddy Kobusir kadang kagak ngerti juga. Ya tergantung konteks sih ya. konteksnya. Tapi bahasanya emang berat. Ya atau Guru Gembul tuh, wah tuh. Nah, gue nggak tahu itu tontonan Kimi tuh. Oh, Guru Gembul tuh sudah sesepuh banget. Sesepuh ya. Iya. Nonton juga tuh. Iya dong. Waduh. Gue ngomongin uang nonton, terus live persen Indonesia School, tapi namanya lupa gue. Apa? Iya tahu 1% Indonesia. Iya, 1% itu gue 1% nonton. Terus Guru Gembul gue nonton. Terus yang apa tuh yang ngomongin bisnis tuh, om pakai kacamata itu. Nah itu Raymond Chin. Nah itu gue nonton juga. Sama satu lagi temennya siapa namanya itu yang kacamata, nonton gak lu? Siapa namanya yang Bitcoin siapa dia namanya? Yang buka akademi kripto siapa sih? Oke itu kayaknya gue enggak. Tapi satu lagi gue nonton tuh kayak bapak yang apa tuh ininya di Jerman, terus yang ngomong, lah kok bisa? Oh tahu. Itu kan nonton juga.
Udah, kayaknya kita tontonnya sama deh. Ini kok kayak gini, ini kayak gini. Lah kok bisa? Iya, lah kok bisa Nah, gitu. itu. Ini tuh nggak kerjanya nggak kayak gitu dul. Gitu. Apa itu judulnya? Nama channelnya itu gue juga Ya, nonton. gua subscribe bisa, cuma lupa nama username itu. Sama Gerald Vincent juga. Iya, yang kayak Menarik. menarik nih. Terus kayak 100.000 buat kan? nggak gitu ya gitu ya. Enggak ya gitu. Gitu itu juga. Sama kok bisa. Kok bisa nonton nggak? Kok bisa kayak pernah dengar lainnya lain tag lainnya dia gimana? Yang uniknya. Dan seperti biasa, terima kasih. Nonton. Seperti biasa. Terima kasih. Nah itu terus sama channel luar negeri Gus Gersak atau apa tuh namanya, bahasa tentang sains. Nah, gua nggak sains. Tuh gua saranin banget lo nonton itu Gus Gersak atau apa namanya, susah sih. Oke, ntar bisa tuh. Itu dan masih banyak lagi sebenarnya. Kayak juga ada channel bahas sejarah namanya Oversimplified kalau nggak salah. Nah, gua nggak, bahas sejarah dalam format animasi, itu menarik. Dan juga apa tuh, bahas tentang VFX dan teknik-teknikal film, channel Indonesia. Cuma gue lupa namanya apa. Nanti gue kasih tau deh. Ya, Tontonannya bagus banget. ya. Jangan nonton yang aneh-aneh. Jangan nonton bucin terus. Iya, itu jangan aneh-aneh lah ya. Nontonnya harus boleh sekali kalian nonton film-film segala macam. Kan juga bisa ngelihat kan, wah gue mau jadi aktor, mau bikin film segala macam, itu kalian boleh terinspirasi. Tapi kalian juga harus nonton konten edukatif. Dan yang terpenting nonton Albida Pantasma. Nonton podcast kita itu wajib itu. Nonton sama orang tua ya. Ya, kalau ada kata-kata kasarnya minta Mohon maaf. Mohon maaf. Wakilin, minta maaf juga. Oke. Udah kali ya, Ya, makin kesana gitu bahasannya. Bisa sampai dari berapa horor jam? nih. Ini udah mau 2 jam, Cuk. Oh iya, 1:39 nih. Oke guys, tadi udah mau ditutup pada di tengah-tengah tadi ya. Iya, tapi Kita tutup. Oke, kita tutup. Sekarang tutup beneran. Kita tutup beneran. Seperti biasa, kata-kata terakhir, kata-kata penutup dari Mas Raivan, apakah ada kata-kata? Ya. Percaya pada dirimu sendiri. Jangan biarkan orang lain menilaimu. Tetap semangat dan ekspresikanlah dirimu semaumu sebisa mungkin tanpa mengkhawatirkan bahwa orang lain akan membencinya, karena dirimu adalah dirimu dan hanya kamu yang bisa mengatur itu, bukanlah orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Alright. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget about reality. Mundur ya. Forget about reality and welcome to my Pantas.